Hai, jumpa lagi dengan Dio Donghua. Kali ini menceritakan bagaimana Lin Dong berhasil menembus ke tahap 5 Nirvana Yuan ketika berendam di kolam Qi dan dia sempat bersitegang dengan salah satu murid langsung desolate. Bagaimanakah kisahnya? Mari kita ikuti. Jangan lupa like dan subscribe ya. Lin Dong menyipitkan matanya dan menatap cahaya keemasan besar di depannya. Dari dengan cahaya keemasan, dia merasakan fluktuasi yang sangat luas dan biadab. Itu kemungkinan nirvana Qi emas yang lahir di kedalaman Sungai Pil. Fluktuasi ini terasa agak akrab. Lin Dong bergumam pada dirinya sendiri, sebelum sentakan melintas di benaknya saat dia ingat. Apakah ini energi emas yang sama yang ada di dalam tubuhnya setelah menelan roh Yuan yang ada di tubuh Lin Langtian? Dari tampilannya, kedua jenis energi ini harus serupa. Namun, nirvana Qi yang lahir di Sungai Pil tidak memiliki kesadaran dan tidak tunduk pada kontrol siapapun. Sepertinya tekanannya mulai meningkat. Mata Lin Dong menatap dua sisi pusaran sebelum bergerak menuju dasar sungai. Tekanan itu secara bertahap semakin kuat, dan segera itu membuat kulitnya merasa tidak nyaman. Sungai Pil tidak mungkin sungai biasa dan cairan yang mengalir melalui itu bukan air sungai biasa. Sebaliknya, ia dibentuk oleh air nirvana yang dibuat dari kondensasi nirvana Qi. Tekanan yang dihasilkan dari itu adalah sesuatu yang bahkan ahli panggung nirvana seperti Lin Dong tidak berani meremehkan. Dengan pikiran, lampu hijau samar mulai melonjak di sekitar tubuhnya, segera menghilangkan banyak tekanan. Mengikuti penguasaan bertahapnya dari keterampilan naga terwujud hijau surga, ketahanan dan kekuatan tubuh fisik Lin Dong telah melebihi seorang ahli tahap 6 Yuan Nirvana. Setelah lampu hijau sepenuhnya menyelimuti seluruh tubuh Lin Dong, dia tidak ragu dan dengan eksplosif menembak keluar. Akhirnya dia melesat keluar dari saluran pusaran dan menuju ke arah cahaya keemasan di dasar sungai. Ketika Lin Dong baru saja keluar dari saluran pusaran, ia mulai tenggelam dengan keras. Tekanan yang jauh lebih kuat mulai meresap ke dalam dirinya, menyebabkan lampu hijau menyelimutinya menjadi agak redup. Setelah menyadari situasi ini, ekspresi Lin Dong berubah serius dan serius. Dengan gemetar samar tubuhnya, deretan sisik hijau mulai membungkus seluruh tubuhnya dengan cepat. Sama seperti baju zirah, mereka menutupi hampir setiap inci tubuhnya. Dengan munculnya armor skala, tekanan segera menghilang, akhirnya memungkinkan Lin Dong mengamati sekelilingnya. Ini adalah dasar dari Sungai Pil, namun tidak ada lumpur atau lumpur. Sebaliknya itu dipenuhi dengan cahaya keemasan yang memancar keluar, membentuk area dengan radius sekitar 10 meter. Di luar radius cahaya keemasan ini adalah lingkungan yang gelap dan suram. Tatapan Lin Dong menyapu sekelilingnya dengan cermat, sebelum mengerucut di patch besar cahaya keemasan di depannya. Di bagian bawah Sungai Pil, cahaya keemasan dan nirvana Qi ada di samping satu sama lain, tanpa sedikit pun pencampuran. Jadi ini adalah nirvana Golden Qi, energi yang biadab dan manjur. Lin Dong perlahan merentangkan skala naganya menutupi telapak tangan dan meraih dalam cahaya keemasan. Saat tangannya mencapai lebih dalam dan lebih dalam, dia secara bertahap merasakan sensasi kental. Fluktuasi kekerasan yang diikuti menyebabkan Lin Dong merasakan sakit menusuk samar di tangannya. Sudah waktunya untuk bertindak. Lin Dong menghela nafas dan tidak lagi ragu. Dengan langkah dia masuk ke dalam cahaya keemasan yang memancar. Saat dia berjalan ke cahaya keemasan, sisik-sisik di tubuhnya mulai menghasilkan suara dengung samar. Lampu hijau mulai mekar keluar, melindungi Lin Dong dari korosi yang disebabkan oleh energi keras. Setelah sepenuhnya tenggelam dalam cahaya keemasan, Lin Dong melanjutkan untuk duduk. Dengan ekspresi serius, ia membentuk segel dengan kedua tangan, ketika kekuatan pengisapan mulai berdenyut keluar dari tubuhnya. Ketika kekuatan pengisapan mulai berkembang biak, cahaya keemasan yang tenang mulai bergolak hebat. Gelembung Golden Qi mulai meledak di sekitar tubuh Lin Dong, seperti sinar demi sinar cahaya emas ditembakkan ke tubuh Lin Dong seperti badai petir. Saat sinar cahaya emas menembus ke dalam tubuhnya, mereka meledak menjadi kabut emas yang tak terhitung jumlahnya ketika mereka memasuki tubuhnya sebelum melakukan perjalanan lebih dalam ke inti tubuhnya. Sebagai kabut emas yang melekat pada organ internalnya, wajah Lin Dong berubah mendidih. Menghirup napas dalam-dalam, suara gemerincing bisa terdengar keluar dari jahitan giginya. Kabut itu seperti lava mendidih dan ketika menjalari tubuhnya, meridian, otot, dan bahkan rawa mulai berangsur-angsur memerah, seperti dipanggang oleh api. Nirvana Golden Qi yang kejam, namun ini tidak cukup untuk menghalangi saya. Lin Dong mengepalkan giginya dan dengan pikiran, naga merong misterius mulai bergema di dalam tubuhnya. Gelombang suara ini mulai menyebar ke setiap sudut tubuhnya.
Ketika mencapai meridian, otot, dan tulangnya, cahaya hijau samar muncul pada mereka. Sementara secara bertahap diselimuti oleh cahaya hijau, aura kuno yang samar dan tidak normal mulai muncul di dalam tubuhnya. Aura ini seperti ras naga dari zaman kuno. Green Heaven Materialized Dragon Skill adalah keterampilan yang memungkinkan tubuh manusia untuk berlatih ke tingkat yang menyaingi ras naga sejati. Ini adalah tambahan untuk naga sejati Qi yang telah ditinggalkan King Ji dalam tubuhnya, sesuatu yang hanya dimiliki oleh ras naga elit. Ini memungkinkan tubuh fisik Lin Dong perlahan berevolusi dari dalam saat ia terus berlatih keterampilan naga hijau surgawi. Sudah menjadi rahasia umum bagi semua orang bahwa tidak peduli seberapa kuat dan tangguh tubuh manusia, organ selalu merupakan titik terlemah. Umumnya jika lawan menembus organ-organ ini, kerusakan yang dihasilkan kemungkinan besar akan mengancam jiwa. Namun keterampilan naga hijau wujud berbeda. Itu tidak hanya memungkinkan kulit dan otot untuk meningkatkan ketahanan, bahkan organ-organ internal dan pembuluh darahnya secara bertahap diperkuat ketika ia melanjutkan pelatihan. Ini adalah bagian yang paling tidak normal dari Green Heaven Materialized Dragon Skin, itulah sebabnya Lin Dong tidak ragu mempelajarinya. Dia tahu bahwa jika dia bisa menguasainya, tubuh fisiknya pasti akan menyaingi naga sejati. Karena dia memiliki tubuh yang ulet, ingin menyerap Nirvana Golden Key yang kejam tidak sesulit yang diharapkan untuk Lin Dong. Sekali lagi, kabut emas menerjang ke arah organ-organ yang ditutupi oleh cahaya hijau. Namun kali ini, rasa sakit parah yang disebabkannya sangat berkurang. Kabut perlahan memasuki daging dan tulangnya. Pada saat itu Lin Dong samar-samar bisa merasakan energi keras, seperti naga yang mengamuk, mulai tumbuh dalam tubuhnya. Sementara Nirvana Golden Key sedang menggerogoti daging dan tulangnya, sejumlah besar dari mereka juga tersedot oleh Yuan Power Lin Dong. Saat Yuan Power mengalir dalam meridiannya, mereka mulai berubah semakin kuat. Saat ia memeriksa perubahan yang terjadi pada tubuhnya, sedikit senyum muncul di wajah Lin Dong. Nirvana Golden Key adalah suplemen yang benar-benar luar biasa bagi para ahli Nirvana Stage. Tidak hanya itu akan memperkuat tubuh, itu bisa meningkatkan kekuatan-kekuatan Yuan seseorang. Tingkat peningkatannya jauh lebih cepat daripada pelatihan biasa. Tempat ini tidak buruk, semua Nirvana Golden Key ini tidak boleh disia-siakan. Lin Dong membuka matanya samar-samar dan memandang radius 10 meter cahaya keemasan di kedalaman Sungai Pil. Dalam radius cahaya ini adalah jumlah yang tebal dan banyak dari Nirvana Golden Key. Kali ini, ekspresi Lin Dong ketika dia melihat mereka, dipenuhi dengan keserakahan. Dengan Green Heaven Materialized Dragon Skill, Lin Dong bisa mengabaikan tekanan besar itu. Selain itu memungkinkan dia untuk dengan mudah menanggung rasa sakit yang akan menyiksa ahli tahap Nirvana normal sampai mati ketika menyerap Nirvana Golden Key. Meskipun rasa sakit masih ada, tidak sulit bagi Lin Dong untuk menanggungnya. Namun, tekanannya semakin berat dan semakin berat. Lin Dong melirik sisik naga di tubuhnya dan memperhatikan cahaya hijau redup mereka. Cahaya hijau awalnya cerah hilang. Sepertinya tekanan di sini perlahan-lahan meningkat intensitasnya. Namun sekarang Lin Dong memiliki rasa manfaat dari Nirvana Golden Key, ia secara alami tidak akan menyerah begitu saja. Adapun tekanan yang semakin meningkat, ia ingin mencari tahu berapa banyak lagi tubuh fisiknya bisa bertahan. Makan itu, Lin Dong mulai membuat segel sebelum lubang hitam berdenyut mulai muncul dengan telapak tangannya. Saat berikutnya, Devouring Force mulai menyebar dari itu. Dengan kemunculan Devouring Force, gumpalan cahaya keemasan yang mengambang mulai berfluktuasi dengan keras. Aliran cahaya keemasan mulai terbentuk, mengalir dengan kecepatan yang menakutkan ke dalam lubang hitam di telapak tangan Lin Dong. Setelah penyerapan sejumlah besar Nirvana Golden Key, wajah Lin Dong mulai bersinar dengan cahaya emas redup. Dari jauh, dia tampak mirip dengan Buddha yang hikmat dan bermartabat. Pada saat ini, saat ia terus melahap, aura Lin Dong mulai perlahan naik. Sekelompok cahaya keemasan melekat di dasar Sungai Pil yang gelap dan tampak sangat mempesona. Namun, di dasar Sungai Pil, yang dipenuhi dengan tekanan yang menakutkan, hanya klaster cahaya emas yang jarang akan meledak dan membentuk gelembung udara berwarna emas yang memancarkan suara yang agak jernih dalam proses. Seseorang bisa samar-samar melihat sosok yang duduk di dalam cahaya keemasan lebat yang berukuran beberapa ratus kaki. Nirvana Golden Key yang kental di sekujur tubuhnya seperti banyak aliran air yang terus mengalir ke sosok itu. Suara mendengung pelan muncul. Setelah satu penglihatan ditembakkan ke klaster cahaya, sosok itu akhirnya secara bertahap menjadi jelas. Sisik berwarna hijau memantulkan cahaya hijau redup. Namun, samar-samar orang bisa melihat warna merah terang redup di celah antara sisik tersebut. Aroma sedikit berdarah muncul dari dalam. Lin Dong sudah duduk selama 3 hari di dasar Sungai Pil. Selama 3 hari ini, tekanan di sekelilingnya semakin kuat. Situasi ini seolah-olah tekanan dari seluruh Sungai Pil dikumpulkan secara bertahap ke arahnya.
Tekanan yang terus bertambah tanpa henti itu cukup untuk membuat seseorang merasa takut. Dalam menghadapi tekanan bertahap yang semakin menakutkan ini, pori-pori di seluruh tubuh Lindong masih secara bertahap ditekan oleh kekuatan besar sampai jejak darah mengalir keluar dari semua pori-porinya. Meskipun dia tidak terluka serius, tekanan yang terus meningkat pasti akan mencapai tingkat yang cukup menakutkan jika ini terus berlanjut. Pada saat ini, Lindong akhirnya benar-benar merasakan betapa besar harga yang harus dia bayar jika dia ingin berhasil menyerap semua Nirvana Golden Key di bagian bawah Sungai Pil ini. Tekanan yang semakin menakutkan itu adalah sesuatu yang bahkan dia, yang telah berlatih Green Heaven Materialized Dragon Skill, tidak berani meremehkan. Meskipun tekanannya menakutkan, Lindong juga menuai banyak manfaat selama 3 hari ini. Ketika jejak Nirvana Golden Key memasuki tubuhnya, dia bisa dengan jelas merasakan bahwa tubuh fisiknya juga secara bertahap diperkuat dan temper muncul dari dalam. Bahkan darah dan dagingnya tampak dipelihara dengan kekuatan. Mengikuti penguatan tubuh fisik, kekuatan Yuan yang mengalir dalam saluran dalam Lindong juga tumbuh semakin kuat. Itu seperti air sungai deras yang bersiul lewat. Gelombang demi gelombang energi yang luar biasa kuat diarahkan ke semua anggota tubuh dan tulang Lindong. Lindong jelas bisa merasakan bahwa penguatan kekuatan Yuannya selama 3 hari singkat ini bisa dibandingkan dengan 10 kali lipat dari pelatihan normalnya. Ini adalah angka yang cukup menakutkan. Namun, itu tidak terlalu luar biasa. Nirvana Golden Key adalah sesuatu yang diaglomerasi dari Nirvana Key yang sangat murni. Nirvana Key yang terkandung hanya dalam sedikit jejaknya, akan bisa dibandingkan dengan hasil pelatihan orang biasa dalam 1 hari. Tentu saja, dengan penguatan tubuh fisik dan Yuan Power, hal yang benar-benar mengejutkan Lindong adalah masalah lain yang terjadi. Ada cukup banyak hal dalam dantian Lindong. Yang menempati tengah adalah tinju ukuran redup Yuan dan berwarna emas. Yuan dan perlahan-lahan berputar dan terus-menerus menelan kekuatan Yuan yang luas dan kuat. Di atas Yuan dan ada sekelompok besar ki berwarna hijau. Naga mengaum terus-menerus dipancarkan dari dalam. Aura bergejolak dan samar-samar berkumpul menjadi sikap naga yang naik. Kelompok ki hijau ini secara alami adalah naga langit surgawi yang telah ditinggalkan King Ji. Itu terlalu liar dan keras dan Lindong tidak dapat sepenuhnya menyerapnya. Yang bisa dia lakukan adalah secara bertahap mengendalikannya melalui Green Heaven Materialized Dragon Skill dan membiarkan aura naga langit ini bergabung secara alami ke dalam tubuhnya. Di bagian bawah Yuan dan adalah cahaya keemasan yang mengalir. Ada riak yang sangat misterius hadir dalam cahaya keemasan. Ini adalah Yuan Spirit Key yang dia dapatkan setelah menelan roh Yuan dalam tubuh Lin Langtian. Dari sudut pandang tertentu, Nirvana Golden Key yang diserap Lindong dapat dianggap jenis energi yang sama. Lindong jelas tidak mengerti manfaat dari Yuan Spirit Key, yang bukan sesuatu yang bisa dia kendalikan di levelnya. Oleh karena itu, dia selalu menempatkannya di dalam dantiannya sambil menunggu kekuatannya untuk maju sebelum mengendalikannya di masa depan. Itu rencana Lindong. Namun, selama 3 hari ini ketika dia menyerap Nirvana Golden Key, dia menemukan bahwa setiap kali dia menyerap sedikit Nirvana Golden Key, akan ada beberapa cahaya emas yang mengisi ke dalam dantiannya dan bergabung dengan Yuan Spirit Key ini, secara bertahap memperkuat yang terakhir dalam proses. Acara ini juga menyebabkan Lindong sedikit terkejut. Yuan Spirit Key ini setelah semua sesuatu yang menjadi milik roh Yuan itu. Meskipun Lindong percaya bahwa dia telah mengikis semua kesadaran di dalamnya, kejadian ini masih membuatnya merasa sedikit tidak nyaman. Untungnya, seiring roh Yuan Key tumbuh lebih kuat, itu tidak lepas dari kendalinya. Hanya cahaya keemasan yang menjadi lebih terang dari hari ke hari. Cahaya emas yang awalnya agak ilusi juga telah menjadi jauh lebih jasmani. Lindong bisa merasakan fluktuasi yang luar biasa kuat dari dalam kelompok Yuan Spirit Key ini. Fluktuasi semacam ini memiliki beberapa perbedaan dari Yuan Power. Namun, Lindong bisa merasakan bahwa Yuan Spirit Key ini tampaknya memiliki kekuatan mematikan yang sangat mengejutkan. Aku ingin melihat apa yang kamu pikirkan tentang melakukan. Pikiran Lindong mengamati bahwa sekelompok Yuan Spirit Key sambil bergumam di dalam hatinya. Bagian dalam tubuhnya memiliki jimat batu yang misterius dan simbol leluhur yang memelihara menjaganya. Bahkan dantiannya memiliki formasi alam semesta kuno. Karena itu, dia tidak percaya bahwa benda ini bisa berperilaku tidak pantas di tubuhnya. Waktu dengan tenang mengalir di dasar tenang Sungai Pil. Dalam sekejap mata, 5 hari telah berlalu. Selama 5 hari ini, dasar Sungai Pil terus diam sementara pinggiran Sungai Pil tumbuh sangat hidup. Sekelompok besar murid Aula Desolate Hall dikelompokkan bersama di platform sungai. Cukup banyak orang juga berdiri di beberapa platform yang mengelilingi Sungai Pil. Meskipun sebagian besar dari mereka sedang berlatih, mata mereka semua berkumpul dalam satu arah tanpa persetujuan sebelumnya. Tempat itu sudah menjadi zona terisolasi dengan pusaran air di atasnya. Mata mereka dipenuhi dengan kejutan. Ini karena Lindong sudah tetap di dasar Sungai Pil selama 5 hari. Selain itu, dia tidak menunjukkan tanda-tanda keluar dari sungai. Para murid Aula Desolate Hall jelas menyadari apa yang diwakili kali ini.
Saat ini, salah satu dari 4 murid langsung senior dari Aula Desolate Hall, Fang Yun, hanya mampu bertahan selama 4 hari sebelum tidak dapat menahan tekanan dan keluar dari sungai saat menerima perendaman kepala sungai Pil tahun lalu. Selain itu, ia berlumuran darah segar dan tampak sangat sedih ketika keluar. Namun, waktu yang Lindong alami saat ini telah melampaui waktu ini. Apakah itu tidak berarti bahwa keberanian Lindong bahkan lebih keras daripada Fang Yun? Jika ini benar-benar masalahnya, sepertinya Aula Desolate Hall mereka akan menghasilkan orang yang menakutkan. Selain itu, orang yang menakutkan ini baru saja bergabung dengan Aula Desolate. Sosok Chen Zhen dan Wu Dao tidak bergerak di atas sungai Pil. Namun, mata mereka terkunci pada pusaran air di bawah. Ekspresi mereka menjadi sedikit serius. Bocah kecil itu benar-benar bisa bertahan, Wu Dao menggerayangi janggutnya. Suaranya berisi sukacita dan nada senang yang tidak bisa disembunyikan. Bertahan selama 5 hari. Dia bisa dianggap di atas rata-rata di antara para murid dari 4 aula ketika datang untuk menerima perendaman kepala sungai Pil. Chen Zhen juga tersenyum. Tentu saja, yang paling penting adalah bahwa Lindong masih tidak menunjukkan tanda-tanda keluar dari sungai Pil meskipun sudah bertahan selama 5 hari. Dengan kata lain, itu berarti dia masih bisa melanjutkan. Dengan mengandalkan kemampuannya yang luar biasa, Chen Zhen bisa merasakan samar aura yang tidak jelas di akhir pusaran air. Sungai Pil ini unik. Tekanan di bawah ini akan menjadi semakin menakutkan setiap hari. Beberapa hari terakhir ini benar-benar yang paling sulit untuk dilalui. Wu Dao berkata dengan lembut. Kita tunggu saja. Selama anak kecil ini bisa bertahan selama 3 hari lagi, hasilnya akan sama dengan gadis itu Xiao Xiao. Kata Chen Zhen tersenyum. Wu Dao sedikit mengangguk. 3 hari mungkin tampak cukup singkat tetapi untuk Lindong, yang berada di dasar sungai Pil, kemungkinan bahwa ia harus membayar harga yang lumayan. Apakah dia bisa bertahan akan tergantung pada kemampuannya sendiri? Waktu berlalu sehari demi hari di bawah antisipasi besar dari banyak murid di Aula Desolate. Suasana Aula Desolate juga melonjak tiba-tiba seiring berjalannya waktu. Beberapa murid langsung yang biasanya melakukan retret dan berlatih dengan pahit juga terganggu. Akhirnya, mereka keluar dari retret dan berkerumun di sekitar sungai Pil. Ketika Lindong telah memasuki sungai Pil untuk hari ke-7, berita ini langsung menyebar kemana-mana. Beberapa murid dari 3 aula lain juga mendengarnya. Segera, Aula Desolate menjadi hidup. Para murid dari 3 aula lainnya sesekali akan bergegas. Lagi pula, bisa menerima Pil River Head Immersion dan menanggungnya selama 7 hari, adalah sesuatu yang hanya bisa dicapai oleh beberapa senior yang jarang. Selain itu, hal yang benar-benar menyebabkan hati mereka terguncang ketika pusaran air itu masih benar-benar tenang ketika hari ke-7 tiba dan tidak ada aktivitas sedikit pun. Orang yang jauh di bawah di dalam Pil River tidak menunjukkan tanda-tanda keluar. Melihat dari situasi di depan mereka, tampaknya Lindong kemungkinan besar akan bertahan sampai hari ke-8. Hasil ini adalah sesuatu yang hanya dicapai oleh kakak senior Ying Xiao Xiao di antara generasi muda Sekte Dao saat ini. Mungkinkah murid baru ini, yang telah bergabung dengan Aula Desolate hanya beberapa hari, sebenarnya sama berbakatnya dengan kakak senior itu? Wajah beberapa murid berubah sedikit ketika mereka memikirkan hal ini. Orang baru ini, yang telah menjadi juara perang 100 kekaisaran, benar-benar tampaknya memiliki beberapa kemampuan. Hari ke-8 akhirnya tiba sementara banyak orang menunggu dengan tenang. Setelah itu, seluruh Dao Sekte mulai menunjukkan tanda-tanda mendidih karena itu, namun mendidih ini tidak berlangsung lama ketika semua orang menjadi diam. Ini karena mereka menemukan bahwa Lindong masih tidak menunjukkan tanda-tanda muncul. Sosok diam-diam duduk di platform datar jauh di dalam Sky Hall of Dao Sek. Surging Nirvana Ki menyebar dari sungai Pil. Akhirnya, ia tetap ada di sekitarnya seperti kabut, membuatnya tampak sedikit lebih halus. Namun, pelatihan diamnya tidak berlanjut lama. Suara angin yang agak gelisah tiba-tiba muncul dari belakang. Ini menyebabkan dia sedikit mengernyit. Kakak perempuan, sesuatu yang besar telah terjadi. Namun, sebelum dia bahkan bisa mengeluarkan teguran, sebuah suara yang jelas ditransmisikan di belakangnya. Tubuh cantik berpakaian merah Ying Huan-Huan dengan lembut mendarat di platform dan dengan cemas berkata, "Apa yang terjadi?" Ying Xiao Xiao melirik Ying Huan-Huan yang terengah-engah dari sudut matanya. Nada suaranya tidak banyak berfluktuasi. "Apakah Anda masih ingat bahwa Lindong yang saya sebutkan sebelumnya? Juara 100 perang kekaisaran yang meninggalkan Sky Hall dan bergabung dengan Desolate Hall, kan? Mengapa? Apakah dia memprovokasi Anda lagi?" Ying Xiao Xiao menyapu tangannya yang panjang di atas pedang panjang hijau dan berbicara tanpa mengangkat kepalanya. Orang itu memperoleh kualifikasi untuk perendaman kepala sungai Pil saat dia memasuki Aula Desolate, karena dia mendapatkan tempat juara perang 100 kerajaan, kata Ying Huan-Huan. Dia adalah juara perang kekaisaran 100. Tidak berlebihan untuk menikmati hadiah seperti itu. Apa yang tidak Anda sukai? Ying Xiao Xiao tidak terkejut. Karena itu, dia berbicara dengan santai. Bukan itu. Orang itu?
Batu giok suet Ying Huan seperti tangan panjang terkepal. Dia segera mengertakkan gigi dan berkata, orang itu telah tinggal di dasar sungai Pil selama 8 hari. Beberapa emosi akhirnya terungkap di kolam seperti wajah tenang Ying Xiao. Dia menoleh dengan terkejut dan berkata, dia benar-benar bertahan selama 8 hari. Menjadi seseorang yang juga mengalami perendaman kepala sungai Pil, Ying Xiao jelas memahami tekanan mengerikan di dasar sungai Pil. Saat itu, dia hanya bisa bertahan selama 8 hari terlepas dari upaya terbaiknya. Hasil ini sudah yang terbaik di antara generasi muda Sekte Dao saat ini. Tidak terduga bahwa sebenarnya ada seseorang yang mampu mencapai hasil yang sama seperti dia hari ini. Sepertinya Lin Dong memang terampil. Bagaimana orang itu bisa dibandingkan dengan kakak perempuan? Anda adalah anggota generasi muda yang paling menonjol di Dao Sek kami selama ini. Ying Huan mengerutkan bibir dan berkata. Namun, Sungai Pil dari Aula Desolate tidak dapat dibandingkan dengan kita dan tekanan yang diciptakan berbeda. Meskipun demikian, tidak mudah baginya untuk bisa bertahan 8 hari. Ying Xiao berkata dengan lembut. Tapi, Ying Huan ragu-ragu sejenak. Akhirnya, dia mengepalkan giginya dan berkata, tapi orang itu masih tidak menunjukkan tanda-tanda keluar bahkan setelah tinggal selama 8 hari di dasar sungai Pil. Setelah kata-kata Ying Huan terdengar, dia bisa merasakan sosok Ying Xiao membeku sesaat. Tangan yang terakhir, yang memegang longsword hijau juga mengencang dalam sekejap. Jelas, gelombang langka telah digerakkan dalam hati yang terakhir karena kata-katanya. Dia belum menunjukkan tanda-tanda keluar? Tubuh Ying Xiao menegang sejenak, sebelum akhirnya dia menoleh. Wajah cantiknya agak serius saat dia memandang Ying Huan dan bertanya. Ya, saat ini, cukup banyak murid dari 4 aula memperhatikan Sungai Pil dari Aula Desolate. Dikabarkan bahwa orang itu masih di dasar Sungai Pil dan belum menunjukkan tanda-tanda muncul. Ying Huan tertawa pahit. Terlalu sulit baginya untuk membayangkan bahwa lelaki itu, yang ditegur olehnya karena terlalu memikirkan dirinya sendiri, akan benar-benar mendapatkan hasil yang luar biasa selama perendaman kepala Sungai Pil. Jadi seperti ini, mata cantik Ying Xiao terfokus. Jarinya yang lembut dengan lembut mendarat di pedangnya. Sepertinya Dao Sekte mereka telah merekrut murid yang luar biasa kali ini. Kakak perempuan, hasil terbaik yang dicapai murid Sekte Dao selama perendaman kepala Sungai Pil berlangsung selama sekitar 8 hari atau lebih? Apa yang terjadi dengan orang ini kali ini? Mungkinkah dia secara langsung ditekan sampai mati? Ying Huan bergumam. Paman guru Desolate Hall Chen Zhen pasti mengamati Lin Dong erat pada saat ini. Bagaimana dia bisa tidak mendeteksinya jika yang terakhir sudah dihancurkan sampai mati? Ying Xiao memutar matanya sambil menghadap Ying Huan. Segera, pikiran yang mendalam melintas di matanya ketika dia berkata, biasanya, bertahan selama 8 hari atau lebih selama Pil River Head Immersion harus menjadi hasil yang paling luar biasa. Namun, ada juga beberapa pengecualian selama sejarah Sekte Dao kami. Oh, Ying Huan terkejut. Saat itu, Senior Yotong bertahan selama 13 hari. Tentu saja, bukan karena dia tidak dapat terus bertahan. Sebaliknya, itu karena dia telah sepenuhnya menyerap semua Nirvana Golden Key di dasar Sungai Pil selama 13 hari itu. Ying Xiao perlahan menjelaskan. Sepenuhnya menyerap semua itu? Ying Huan tanpa sadar tertegun. Nirvana Golden Key sangat liar dan kejam. Bahkan para ahli yang telah mencapai 7 Yuan Nirvana Stage akan kesulitan menyerap semuanya. Setiap tahun, hampir semua murid dari 4 aula yang memiliki kualifikasi untuk mendapatkan Pil River Head Immersion tidak berani melebih-lebihkan diri mereka sendiri dan menyerap semua Nirvana Golden Key itu. Yang mereka pikirkan adalah mencoba yang terbaik untuk bertahan 1 hari lebih lama di bagian bawah dan menyerap sedikit lebih Nirvana Golden Key. Satu pihak mencoba yang terbaik untuk menyerap sedikit lebih banyak, sementara yang lain berniat untuk menyerap semua Nirvana Golden Key. Keduanya sudah di 2 tingkat yang sama sekali berbeda. Namun, kakak perempuan, Yotong senior yang Anda sebutkan seharusnya orang yang sangat menakutkan yang memahami kitab suci kehancuran besar dan menyerbu gerbang Yuan untuk membunuh 3 penatua agung mereka, bukan? Ying Huan tiba-tiba pulih dan berbicara dengan lemah. Ying Xiao sedikit mengangguk. Bahkan hatinya tanpa sadar merasakan penyembahan yang tidak biasa terhadap orang ini ketika menyebutkan namanya. Tentu saja, kemungkinan banyak murid Dao Sekte menganggapnya sebagai dewa. Dengan hanya pedang, dia menyerang faksi terkuat di wilayah Xuan Timur, Gerbang Yuan, dan membunuh 3 tetua besar satu demi satu. Pada akhirnya, dia memaksa Gerbang Yuan untuk mengaktifkan formasi sekte besar untuk menghindari bencana. Bahkan kepala Gerbang Yuan, yang memiliki status yang sangat tinggi di wilayah Xuan Timur, dipaksa untuk campur tangan. Meskipun situasi terakhir menyebabkan Dao Sekte menjadi sangat marah, mereka tanpa sadar merasa bangga di bawah kemarahan ini. Jadi bagaimana jika itu adalah Gerbang Yuan? Murid Dao Sekte kami mampu membunuh 3 orang tua agungmu. Gerbang Yuan dan Sekte Dao selalu dalam kondisi buruk dan ada juga banyak konflik di antara para murid mereka.
Salah satu alasannya adalah karena insiden Yotong saat itu. Bagaimana orang yang bernama Lindong bisa dibandingkan dengan senior Yotong? Ying Huan-Huan menggigit bibirnya dan menuntut. Namun, situasi saat ini adalah kenyataan. Hanya ada dua alasan mengapa ia terus tinggal di dasar Sungai Pil. Salah satunya adalah bahwa dia telah ditekan sampai dia tidak bisa lagi bergerak dan tidak bisa pergi sesuka hatinya. Yang kedua adalah dia juga memiliki pemikiran yang sama dengan senior Yotong. Dia ingin sepenuhnya menyerap semua nirvana Golden Key di dasar Sungai Pil. Ying Xiao-Xiao berbicara dengan samar. Meskipun aku tidak sadar bagaimana dia bisa melakukannya, potensinya memang cukup mengejutkan. Ying Huan-Huan melebarkan mulutnya tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Beberapa saat kemudian, dia akhirnya bergumam, mungkinkah kakak perempuan itu berpikir bahwa orang ini akan menjadi seperti senior Yotong? Senior Yotong adalah seorang jenius yang luar biasa. Bahkan jika Lindong mampu menyerap semua nirvana Golden Key di dasar Sungai Pil, masih ada jurang yang sangat besar antara dia dan senior Yotong dalam hal prestasi mereka. Paling tidak seseorang harus menunggu sampai dia benar-benar memahami kitab suci kesedihan besar sebelum menghakimi. Ying Xiao-Xiao menjawab dengan lembut. Apalagi, apakah dia saat ini mampu melakukan apa yang dilakukan senior Yotong dan menyerap semua nirvana Golden Key di dasar Sungai Pil dengan gaya sombong masih belum pasti. Namun, masalah ini kemungkinan akan segera berakhir. Saya juga sangat ingin tahu. Ying Xiao-Xiao menoleh. Matanya melihat ke arah tempat Aula Desolate berada. Beberapa minat melintas di mata cantiknya. Dia juga ingin melihat kemampuan hebat seperti apa yang dimiliki juara perang Kekaisaran 100 ini, yang telah menimbulkan keributan besar pada saat dia memasuki Sekte Dao yang sebenarnya dimiliki. Menjadi tempat paling ramai saat ini dalam Dao Sekte, langit di atas Sungai Pil Desolate Hall sering diisi dengan suara angin kencang. Banyak tokoh berdiri di peron sekitar. Mata mereka semua terkunci ke suatu arah. Itu adalah pusaran air hitam yang berada di tengah Sungai Pil. Saat ini, berita bahwa Lindong telah bertahan selama 8 hari di dalam Sungai Pil telah menjadi pengetahuan umum dalam Dao Sek. Bahkan beberapa penatua telah datang untuk menyaksikannya. Mereka juga sangat memperhatikan hal ini. Lagi pula, di antara generasi Dao Sek yang lebih muda, hanya Ying Xiao-Xiao yang pernah melakukannya sebelumnya. Tentu saja, hal yang paling mereka perhatikan adalah bahwa Lindong masih tidak menunjukkan tanda-tanda muncul meskipun bertahan selama 8 hari. Adegan ini mengejutkan banyak orang yang sangat berpengalaman dalam Sekte Dao. Itu karena, sepertinya situasi serupa juga terjadi 1 abad yang lalu. Pada saat itu, orang yang menyebabkan keributan ini, orang yang masuk ke gerbang Yuan sendirian, namanya disebut Yotong. Beberapa anggota generasi yang lebih tua melihat ke arah Pil River Desolate Hall dari jarak yang sangat jauh. Mereka bergumam pada diri mereka sendiri, Sekte Dao kami, bisakah Yotong yang lain muncul lagi? Retakan seperti jaring laba-laba yang samar dengan cepat muncul di permukaan armor skalanya, dan cahaya hijau yang menyelimutinya tumbuh sangat redup. Potongan-potongan kecil sisik terus-menerus pecah, sebelum mereka digiling menjadi debu oleh tekanan di sekitarnya yang menakutkan. Lindong melihat baju zirah skala cepat hancur sebelum wajahnya berubah sangat serius. Namun, dia tidak panik. Meskipun tekanan dari lingkungannya menakutkan, itu tidak mencapai tingkat di mana ia tidak punya pilihan selain mundur. Aku penasaran melihat betapa mengerikannya tekanan ini sebenarnya. Lindong tersenyum ketika sebuah getaran merobek tubuhnya. Pada saat ini, lapisan armor skala mengeluarkan suara retak, sebelum pecah menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya dan hancur. Akhirnya, itu direduksi menjadi debu dan tersebar. Setelah disipasi armor skalanya, torrents tak berujung dari tekanan menakutkan langsung menyerbu setiap inci tubuh Lindong. Segera, beberapa luka berdarah mulai terbentuk di tubuhnya. Mengikuti kawanan tekanan yang menakutkan, warna hitam misterius mulai merembes sedikit demi sedikit keluar dari tubuh Lindong. Pada akhirnya, itu berubah menjadi membran hitam bercahaya yang sepenuhnya menyelimuti tubuhnya. Pada permukaan membran ada lubang hitam mikroskopis yang tak terhitung banyaknya, yang berputar-putar dan memancarkan devouring force. Mereka melanjutkan ke ngarai dan melahap nirvana Golden Key yang tebal di sekitarnya dan tekanan tak berbentuk itu. Jelas, tekanan yang berasal dari kedalaman Sungai Pil, bukanlah sesuatu yang bisa memuaskan dengan kekuatan devouring sombong yang bisa menelan segala sesuatu di dunia. Sejumlah besar nirvana Golden Key menyertai tekanan dan tanpa henti memasuki tubuh Lindong. Di bawah menelan habis-habisan, cahaya keemasan di sekitarnya mulai menyusut sedikit demi sedikit. Pada saat yang sama, aura yang berasal dari dalam Lindong mulai tumbuh dalam kekuatan. Setelah sepenuhnya menyelesaikan masalah di dalam tubuhnya, tekanan luar tidak lagi dapat menyebabkan banyak masalah bagi Lindong. Pada tingkat ini, benjolan nirvana Golden Key ini benar-benar akan sepenuhnya ditelan olehnya. Sifat dominan simbol leluhur yang memangsa sekali lagi ditampilkan dengan jelas. Waktu berlalu dengan cepat di kedalaman Sungai Pil ketika cahaya keemasan terus tumbuh redup. Pada saat yang sama, suhu tubuh Lindong secara bertahap mulai naik,
menyebabkan gelembung uap terbentuk di dalam air sungai yang sedingin es. Saat air mulai mendidih, fluktuasi Yuan Power yang perlahan menyebar keluar dari tubuh Lindong tiba-tiba berubah menjadi keras. Riak mulai menyebar tanpa henti dari tubuh Lindong sebelum sepenuhnya menghilang di kejauhan. Dari kelihatannya, kekuatan Yuan dalam Lindong dalam keadaan tidak stabil. Dan keadaan yang tidak stabil ini merupakan indikasi kesusahan nirvana yang akan datang. Dengan menarik dukungan dari Peel River Head Immersion, kekuatan Lindong telah meningkat, memungkinkannya untuk secara resmi menyerang panggung 5 Yuan Nirvana. Lindong diam-diam duduk di bagian bawah sungai Peel, saat Yuan Power yang kejam merembes keluar dari tubuhnya. Bahkan tekanan yang menakutkan hadir di sini tersebar oleh emisi, membentuk wilayah beberapa kaki di sekitar tubuh Lindong. Apakah itu akhirnya tiba? Kulit Lindong merah cerah saat dia perlahan membuka matanya, mengungkapkan ekspresi lega dan gembira di dalam mereka. Dia telah menunggu hari ini selama beberapa waktu sekarang. Kesengsaraan panggung Nirvana kelima bukanlah tugas yang mudah bagi kebanyakan ahli panggung Nirvana. Namun, mengingat ketahanan tubuhnya, Lindong tidak perlu takut. Keahlian Green Heaven Materialized Dragon tidak hanya membuat kulit dan otot Lindong menjadi kuat dan tangguh, bahkan organ dan visera dalamnya jauh lebih kuat daripada para ahli tingkat budidaya yang sama. Sejak itu telah tiba, biarkan aku mengalami betapa menakutkan kesengsaraan Nirvana kelima. Saat ia mengerucutkan bibirnya, Lindong membentuk segel dengan tangannya sebelum menutup matanya lagi. Segera setelah itu, gelombang panas yang menakutkan muncul dari dalam tubuhnya dan memancar keluar. Suara berderak terbentuk ketika gelombang dahsyat menyebar ke segala arah. Kekerasan Yuan Power liar dan meledak-meledak dari tubuh Lindong, menyebabkan air sungai di sekitarnya bergetar secara eksplosif. Sebaliknya, tubuhnya seperti pohon tua dengan akar yang dalam, yang tidak bergerak 1 inci pun di dalam aliran air yang keras itu. Jelas, kesengsaraan Nirvana kelima Lindong telah resmi tiba. Bagian bawah tangan sungai Peel bergejolak keras karena fluktuasi yang disebabkan oleh Lindong. Namun itu masih tenang dan tenteram di permukaan Peel Over. Kadang-kadang, ombak akan membengkak, menyebabkan Nirvana Ki menyebar dan mengisi udara. Berbagai platform di sekitar sungai Peel sekarang sepenuhnya diisi dengan orang-orang. Saat ini, Lindong sudah tinggal di dasar sungai Peel selama 11 hari. Berita ini telah menyebar dengan cepat ke seluruh Dao Sekte dan keributan yang dihasilkan jelas tidak bisa dihindari. Dalam Sekte Dao, akan selalu ada beberapa murid elit yang akan menjalani Peel River Head Immersion setiap tahun. Namun di antara mereka, jumlah waktu terpanjang satu bertahan adalah 8 hari. Dan beberapa orang ini tanpa ragu adalah individu yang paling menonjol dalam anggota sekte generasi muda. Namun kali ini, sebenarnya ada seseorang yang berhasil bertahan di dasar sungai Peel selama 11 hari penuh. Hasil ini jelas mengalahkan setiap anggota generasi muda lainnya. Ini juga sesuatu yang tidak dapat dibandingkan dengan anggota generasi muda yang paling terkemuka saat ini, Ying Xiao Xiao. Apa yang membuat orang menghisap lidah mereka adalah bahwa, orang yang mencapai hasil yang begitu menakutkan, sebenarnya adalah murid baru yang baru saja memasuki Sekte Dao. Ketika berita ini menyebar, niscaya menarik perhatian dari mana-mana. Banyak murid datang setelah mendengar kabar ketika mereka ingin mengklarifikasi keraguan mereka. Ini adalah alasan utama mengapa Aula Desolate begitu hidup beberapa hari ini. Di peron yang paling dekat dengan sungai Peel, berdiri banyak orang. Orang-orang ini telah membentuk 4 lingkaran berbeda, dan di dalam mereka masing-masing, berdiri seorang individu yang berdiri dengan angkuh. Ada tatapan dari orang-orang di sekitarnya yang terus melirik ke 4 orang. Pandangan mereka dipenuhi dengan rasa hormat dan kekaguman. Alasan untuk ini adalah bahwa ke-4 orang ini adalah murid langsung senior yang paling terkenal dalam Aula Desolate. Berdiri di paling kanan adalah seorang pria dengan tubuh yang sangat berotot. Mengenakan pakaian abu-abu sepenuhnya, dia memiliki ekspresi tegang yang tanpa senyum. Dengan lengan lebih panjang dari biasanya dan menyerupai kera, dia memancarkan aura yang menakutkan. Orang ini adalah murid senior besar dari Aula Desolate, Pang Tong. Orang yang paling dekat dengan Pang Tong, memiliki tubuh fisik yang sama sekali berbeda. Dia kurus dan kecil, dengan mata penuh kecerdasan dan tatapan tajam sesekali. Meskipun ada sejumlah besar murid Desolate Hall yang dibangun dengan baik berdiri di belakangnya, aura mereka yang mengesankan tidak ada bandingannya. Dia adalah murid senior kedua dari Aula Desolate, Song Yo. Di sebelah kiri Song Yo, berdiri seorang pria berpakaian merah gelap menunjukkan wajah yang dingin dan tegas. Tangan menyilang di depan dadanya, dia dengan dingin menatap sungai Peel di kejauhan sementara tatapannya tanpa belas kasihan. Di sisinya, berdiri Tong Chuan dengan ekspresi canggung, yang tampaknya ragu-ragu mengatakan sesuatu. Kamu tidak berguna untuk apa-apa. Anda membiarkan peluang memiliki perendaman kepala sungai Peel lolos dari tangan Anda. Lagi pula kau benar-benar dipukuli oleh seorang pemula, benar-benar memalukan. Pria berpakaian merah mengejek dengan suara dingin. Kakak Jiang Hao, keterampilan sebenarnya Lindong tidak lemah. Bisa dibenarkan bahwa saya kalah darinya. Tolong tenanglah, jelas Tong Chuan dengan getir.
Aku tahu apa yang harus dilakukan, dan aku tidak perlu kamu mengajari aku. Dia mungkin terampil, namun, aku, Jiang Hao bukan orang yang mudah diintimidasi. Saya ingin melihat betapa sombongnya para pemula ini. Mereka bahkan tidak menunjukkan rasa hormat senior yang besar, kata Jiang Hao dengan santai. Mendengar itu, Tong Chuan hanya tertawa getir dan menggelengkan kepalanya. Sekering pendek Jiang Hao terkenal di dalam Aula Desolate. Menambah api, insiden yang telah dinyalakan Lin Dong terlalu besar, yang bahkan membuat para murid senior langsung dari Aula Desolate merasa sedikit jengkel. Hei, kakak senior Jiang, pria baru ini sangat luar biasa. Bertahan di dasar Sungai Pil selama 11 hari adalah sesuatu yang bahkan sulit dicapai oleh Anda dan saya. Jika Anda ingin mengambil tindakan, harap berhati-hati untuk tidak menabrak dinding bata. Di paling kiri berdiri seorang pemuda berpakaian putih. Pemuda ini adalah anggota termuda di antara mereka berempat. Dia adalah murid senior keempat dari Aula Desolate, Fang Yun. Dia adalah yang termuda di antara empat, namun bakat dan kecerdasannya benar-benar menakutkan. Hanya setelah memasuki Desolate Hall selama 2 tahun, dia berhasil mencapai tingkat kultivasi yang mirip dengan Pang Tong. Hanya dengan pengujian, baru kita tahu seberapa cakapnya dia. Ini tidak diukur oleh bibir seorang pembicara yang fasih. Jiang Hao menatap Fang Yun dan berkata, saya tidak akan berpikir bahwa bahkan kalian yang telah menutup diri untuk berkultivasi, akan tertarik dengan pemandangan ini. Sepertinya kalian juga memegang Lin Dong dalam cahaya yang penting. Seseorang harus ditanggapi dengan serius jika seseorang bisa bertahan dalam perendaman kepala Sungai Pil selama 11 hari. Haha, ada kemungkinan bahwa para pesaing untuk kitab penghancuran besar tahun ini akan bertambah oleh orang tambahan. Fang Yun menggoda dan tertawa sebelum mengalihkan pandangannya ke arah Pil River yang tenang. Dia bergumam, di masa lalu, senior Yotong hanya berhasil bertahan selama 12 hari. Tatapan Jiang Hao sedikit menyempit dan dia tidak menjawab. Namun tatapan itu secara bertahap berubah serius. Sementara itu berisik dan hidup di sekitar Sungai Pil, embusan angin kencang tiba-tiba bertiup melewati puncak gunung yang jauh. 2 bayangan turun dari langit dan mendarat di atas pohon besar, sambil melihat ke bawah ke arah Sungai Pil di kejauhan. Dari penampilan mereka, orang bisa langsung mengatakan bahwa mereka adalah kakak perempuan senior Sky Hall, Ying Xiao Xiao dan saudara perempuannya Ying Huan Huan. Orang itu belum muncul. Ying Huan Huan mengucapkan sambil menatap Sungai Pil. Tidak bisa menahan dan menggigit bibirnya, dia dengan kesal berkata, tidak mungkin? Apakah orang itu benar-benar dapat mencapai hasil yang sama dengan senior Yotong? Bagaimana ini mungkin? Apakah ada keadilan di dunia ini? Bagaimana orang itu bisa cocok dengan orang-orang seperti senior Yotong? Akan lebih bagus jika dia tidak muncul hari ini. Jika demikian, hasilnya hanya akan sama dengan senior Yotong. Jawab Ying Xiao Xiao dengan suara lembut saat dia berpegangan pada pedang hijaunya. Setelah mendengar itu, Ying Huan Huan melongo sebelum memahami maknanya dalam waktu singkat. Lin Dong telah menanggung semua ini karena tujuannya sebenarnya sama dengan tujuan senior Yotong. Dan itu untuk sepenuhnya menyerap setiap bit terakhir Nirvana Golden Key dari dasar Sungai Pil. Oleh karena itu, jika Lin Dong muncul ke permukaan sekarang, itu berarti bahwa dia hanya membutuhkan 11 hari untuk sepenuhnya menyerap semua Nirvana Golden Key di bagian bawah Sungai Pil. Di masa lalu, senior Yotong butuh 12 hari. Jika itu terjadi, hasil Lin Dong akan lebih menakutkan daripada keberadaan seperti dewa yang ada di hati banyak murid Desolate Hall. Ketika dia memikirkan kemungkinan ini, Ying Huan Huan tidak bisa membantu tetapi menggunakan gigi putih mutiara untuk menggigit bibirnya. Dia benar-benar tidak dapat membayangkan bagaimana orang yang menganggap dirinya sempurna benar-benar dapat melampaui idola di dalam hatinya. Dia harus melanjutkan dan tinggal di sana, gumam Ying Huan Huan saat dia memutar matanya. Ying Xiao Xiao menatapnya tanpa daya. Tepat ketika dia mencoba menjawab, ekspresi wajahnya tiba-tiba berubah dan dia berbalik dengan cepat dan menghadap ke arah Sungai Pil. Di sana, permukaan sungai yang tenang tiba-tiba mulai menggelembung dan mendidih. Fluktuasi Yuan Power yang menakutkan mulai meletus dalam gelombang dari Sungai Pil. Sepertinya masalah ini tidak akan berakhir seperti yang kamu inginkan. Ying Xiao Xiao menatap ke arah Pil River yang sekarang menggelegak dan mengambil napas dalam-dalam dari udara dingin yang sedingin es. Membiarkan jejak dingin itu menyerang hati dan pikirannya, dia menggumamkan pernyataan ini dengan lembut. Air di Sungai Pil tiba-tiba mendidih sementara banyak ombak besar naik dan bergejolak. Akhirnya, mereka menghantam platform di sekitarnya, memancarkan suara keras. Keributan tiba-tiba di Sungai Pil juga menarik perhatian pasangan mata yang tak terhitung jumlahnya. Mereka semua segera menjadi khawatir dan tidak pasti. Melihat keributan ini, mungkinkah Lin Dong akan meninggalkan sungai? Cukup banyak orang memanjangkan leher mereka ketika pikiran ini muncul. Mereka benar-benar ingin melihat apakah orang baru bernama Lin Dong ini hanya menghabiskan 11 hari di bawah atau apakah dia benar-benar menyerap semua Nirvana Golden Key di dasar sungai sekaligus. Pusaran air hitam yang terhubung langsung ke dasar sungai juga menunjukkan tanda-tanda runtuh pada saat ini.
Sejumlah kejutan energi yang luar biasa liar dan keras terus-menerus dipancarkan dari bagian dalam pusaran air. Gelombang kejut ini adalah kesengsaraan nirvana. Di langit di atas Sungai Pil, Chen Zhen dan Wu Dao sedikit terkejut ketika mereka mengamati pusaran air hitam. Dengan kemampuan mereka secara alami dapat merasakan bahwa fluktuasi ini adalah tanda tribulasi nirvana yang masuk. Orang ini, sepertinya dia benar-benar menyerap semua nirvana Golden Key di dasar Sungai Pil. Mata Chen Zhen mengungkapkan ekspresi serius saat dia berkata dengan lembut. Selain itu, dia hanya menggunakan 11 hari, Wu Dao dengan lembut membelai janggutnya. Ekspresi wajahnya juga menjadi sedikit rumit. Senior Yotong tidak hanya dilihat oleh para murid dari Sekte Dao sebagai dewa. Bahkan mereka, para kepala aula, juga merasakan kekaguman dari dalam hatinya. Namun, seorang murid dari Aula Desolate mereka saat ini mampu melampaui orang itu dalam hal hasil perendaman kepala Sungai Pil. Meskipun saya tidak tahu taktik apa yang telah ia gunakan, tetapi mampu menyerap semua nirvana Golden Key sudah cukup untuk membuktikan kemampuannya. Kali ini, penglihatan Anda sangat akurat. Sepertinya Aula Desolate kita tidak akan lagi diabaikan. Chen Zhen tertawa. Suaranya benar-benar memiliki panas. Setelah semua, Aula Desolate telah diabaikan selama bertahun-tahun. Kau seharusnya tidak terlalu memikirkan lelaki kecil ini. Ini hanya satu perendaman kepala Sungai Pil dan itu tidak banyak berarti. Jika Anda benar-benar ingin Desolate Hall kami kembali ke kemuliaan, kita setidaknya harus menunggu sampai dia benar-benar memahami kitab suci kesedihan besar sebelum membahasnya. Kalau tidak, dia masih tidak akan bisa bertarung dengan murid-murid top dari 3 aula lain yang telah memahami 3 kitab suci besar misterius lainnya. Wu Dao menyuarakan pikirannya. Dia selalu memikirkan Lindong. Pada saat ini, bagaimanapun, dia bisa melihat situasinya dengan jelas dan dia tidak ingin terlalu membebani Lindong. Meskipun anak muda ini sangat ulet, dia masih terlalu muda. Aku tahu apa yang kamu pikirkan. Namun, dengan dia melakukan hal ini dengan cara ini, bukan hanya kita, tetapi bahkan beberapa penatua lainnya diam-diam akan memperhatikannya. Murid-murid dari 3 aula lain juga akan memusatkan perhatian mereka kepadanya. Jika dia gagal untuk memahami kitab suci yang hening besar, kemungkinan bahwa dampaknya akan sangat parah. Pada saat itu, pasti akan ada beberapa gosip. Lagi pula, penampilannya dalam perendaman kepala Sungai Pil ini agak terlalu mengejutkan. Chen Zhen terdiam beberapa saat sebelum berbicara. Kita lihat saja. Masih kurang dari 3 bulan sebelum kompetisi tahunan Desolate Hall kami. Saat ini, hanya Pang Tong dan 3 murid lainnya yang memenuhi syarat untuk mempelajari kitab suci penghancuran besar. Lindong harus melampaui mereka berempat jika dia ingin mendapatkan kualifikasi yang sama. Keempat orang ini bukanlah individu biasa. Untuk mempertahankan martabat mereka sebagai senior, kemungkinan mereka tidak akan membiarkan Lindong lewat begitu mudah. Wu Dao tersenyum pahit dan mengangguk. Dia juga tidak punya pilihan. Setelah hari ini, semua murid dari 4 aula akan menyadari Lindong. Bagaimanapun, satu-satunya yang bisa mendapatkan hasil seperti itu di Aula Desolate selama bertahun-tahun adalah senior Yotong, yang dipandang sebagai dewa oleh banyak murid. Oleh karena itu, banyak orang diam-diam membandingkan Lindong dengan senior Yotong. Dengan cara ini, tidak diragukan lagi akan menyebabkan Lindong ditutupi di bawah bayang-bayang besar. Tekanan yang datang dari orang itu akan menjadi gunung besar yang ditempatkan di depan rute pelatihan Lindong. Jika dia tidak dapat melampaui itu mungkin berakhir sebagai pukulan besar dalam budidaya Lindong. Bahkan Wu Dao tidak tahu apakah masalah ini bermanfaat bagi Lindong. Dia jelas menyadari bahwa Lindong memiliki potensi luar biasa. Namun, orang yang ia butuhkan untuk melampaui adalah seorang jenius seperti iblis, yang pernah mengguncang seluruh wilayah Xuan Timur. Sementara Wu Dao dan Chen Zhen sedang bercakap-cakap, riak di Sungai Pil juga menjadi semakin intens. Gelombang demi gelombang nirvana liar dan keras terus meletus dari dalam pusaran air. Pada akhirnya, bahkan beberapa murid di platform sekitar bisa merasakannya. Semua orang sangat berpengetahuan tentang kesengsaraan nirvana. Oleh karena itu, mereka berhasil mengidentifikasinya setelah beberapa saat. Segera, ekspresi mereka berubah sedikit. Mungkinkah Lindong benar-benar menyerap semua nirvana Golden Key dan bahkan menggunakannya untuk mencoba kesusahan nirvana? Pang Tong dan 3 murid langsung senior lainnya di peron juga melihat pemandangan ini dengan mata terkejut. Ini khususnya kasus untuk pria bernama Jiang Hao. Alisnya sedikit dirajut. Segera, dia mengerutkan mulutnya dan berkata, dia memang memiliki beberapa keterampilan. Namun, bahkan jika dia bertahan melalui itu, dia hanya di 5 tahap Yuan Nirvana. Menjadi salah satu dari 4 murid langsung senior, kekuatan Jiang Hao sudah mencapai 7 Yuan Nirvana Stage. Pada saat yang sama, ia memiliki banyak seni bela diri yang kuat dan kekuatan tempur yang luar biasa. Lindong mungkin telah mengalahkan Tong Chuan sebelumnya, tapi ini tidak cukup untuk menimbulkan ketakutan di hati Jiang Hao. Lagi pula, nama keempat murid langsung senior dari Aula Desolate bukan hanya kata-kata kosong.
Pilar cahaya yang diaglomerasi dari Nirvana Ki dengan keras menembus permukaan sungai sambil membawa suara mengejutkan bersama dengan itu. Setelah pilar cahaya ini ditembakkan, tampaknya telah memicu efek berantai. Permukaan sungai pecah. Banyak pilar cahaya yang terus-menerus diisi keluar darinya. Nirvana Ki liar dan keras itu juga dengan cepat menyebar terpisah. Panas berapi-api yang samar-samar yang dicampur di dalamnya menyebabkan semua orang mengerti bahwa Lindong saat ini sedang mengalami kesengsaraan Nirvana di bagian bawah sungai Pil. Aku ingin tahu apakah orang itu benar-benar mampu menanggung kesengsaraan Nirvana. Ini benar-benar akan menjadi lelucon jika dia gagal. Mata banyak orang tertuju pada permukaan sungai. Kesengsaraan Nirvana adalah peristiwa yang paling menakutkan bagi ahli panggung Nirvana dan tidak ada yang berani meremehkannya. Oleh karena itu, tidak ada yang sadar jika Lindong berhasil menahan kesengsaraan. Sementara permukaan sungai bergejolak, pusaran air di permukaan juga menjadi semakin kecil. Pada akhirnya, hanya 10 kaki terowongan yang tersisa. Dia keluar, mata cantik Ying Xiao Xiao tiba-tiba menjadi fokus sementara dia berdiri di puncak gunung yang jauh. Di sampingnya, Ying Huan Huan juga buru-buru mengangkat matanya. Matanya tidak berkedip saat dia menatap sungai Pil. Suara Ying Xiao Xiao baru saja terdengar ketika cahaya keemasan terang tiba-tiba meletus dari pusaran air yang hampir menghilang. Setelah itu, ia keluar dari permukaan sungai Pil dan menuju ke awan. Saat cahaya keemasan ini keluar dari permukaan sungai, riak mengejutkan juga langsung tersapu terpisah dari cahaya keemasan. Semua mata tertuju pada cahaya keemasan saat ini. Tampaknya ada sosok yang merong ke arah langit di dalam cahaya keemasan. Peluit dicampur dengan Nirvana Ki yang kuat saat berguling dan menyebar. Cahaya keemasan secara bertahap tersebar di bawah fokus tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Setelah itu, sosok muda kurus muncul di depan mata semua orang. Ada cahaya keemasan menempel di sosok manusia itu. Melihat dari kejauhan, cahaya itu tampak sangat luar biasa. Selain itu, banyak orang merasakan semacam tekanan di dalam cahaya keemasan. Apakah itu? Yuan Roh Ki, mata kelompok Pang Tong sedikit menyusut. Setelah mereka maju ke 7 Yuan Nirvana Stage, kekuatan Yuan dalam tubuh mereka mulai membentuk beberapa Yuan Spirit Ki. Karena itu, mereka secara alami tahu tentang riak semacam ini. Namun, hal yang menyebabkan mereka menjadi sedikit takut adalah bahwa riak Yuan Spirit Ki di tubuh Lindong tampaknya bahkan lebih kuat dari mereka. Dia telah menyerap semua Nirvana Golden Ki. Di puncak gunung, Ying Xiao Xiao mengencangkan tangannya yang panjang dan lembut saat dia perlahan berkata. Pada saat ini, tidak ada lagi keraguan. Dengan 5 kekuatan Yuan Nirvana Stage milik Lindong, tidak mungkin baginya untuk membuat Yuan Spirit Ki. Karenanya, hanya ada satu penjelasan. Itu bahwa Lindong benar-benar menyerap semua Nirvana Golden Ki di dasar sungai Pil. Ying Huan Huan menggigit bibir merahnya dengan bagian belakang giginya. Ekspresi di wajahnya yang cantik saat ini sedikit rumit. Awalnya, dia tidak menyukai pria yang baru saja bergabung. Dia bahkan memberinya evaluasi yang berpuas diri dan puas. Namun, dia tidak berharap bahwa dalam waktu kurang dari setengah bulan, orang ini telah secara langsung mengguncang seluruh sekte Dao. Apa hebatnya itu? Ini hanyalah perendaman kepala sungai Pil. Jika dia memiliki kemampuan, dia harus pergi dan memahami kitab suci penghancuran besar. Ying Huan Huan bergumam. Namun, kepercayaan dirinya pada saat ini telah menghilang karena dia tidak lagi berani memandang rendah Lindong. Dia juga mengalami Pil River Head Immersion dan jelas mengerti betapa sulitnya untuk melakukan apa yang telah dilakukan Lindong. Ayo pergi, tidak perlu terus menonton. Aula Desolate telah menemukan bibit yang cukup bagus. Namun, ini tidak cukup untuk mempelajari kitab suci Desolate. Semoga dia bisa sukses. Saya juga ingin mengalami betapa sombongnya kitab suci Desolate terkuat di antara 4 kitab suci misterius Dao sekte kita. Ying Xiao Xiao berbalik dan berhenti tinggal lebih lama. Sosok halusnya berubah menjadi sinar cahaya yang bergegas ke kejauhan. Ying Huan Huan juga mengikuti setelah beberapa saat ragu. Di udara, Lindong tampaknya merasakan sesuatu ketika Ying Xiao Xiao dan Ying Huan Huan pergi. Dia menoleh dan melihat ke arah mereka. Kedua matanya sedikit menyipit. Sepertinya dia adalah fokus dari sejumlah orang saat ini. Namun, ini juga baik. Masa depan kemungkinan akan lebih menarik. Cahaya keemasan yang melonjak di sekitar Lindong, yang ada di langit, secara bertahap ditarik. Tekanan tajam juga menghilang dengan tenang. Setelah itu, dia langsung turun di platform datar di depan banyak pasang mata. Ketika sosok Lindong mendarat, kelompok Moling, yang telah menunggu lama, segera datang untuk menerimanya. Wajah mereka mengandung sukacita. Brother Lindong, selamat atas keberhasilan menahan kesengsaraan. Lindong tersenyum ketika dia mendengar ucapan selamat dari kelompok Moling. Setelah itu, matanya menyapu tempat itu dan langsung terkejut. Dia tidak melihat Xiaoyan atau Xiao Diao. Di mana Xiaoyan dan Xiao Diao? Duo Xiao Diao meninggalkan Dao Sekte 3 hari yang lalu. Mereka menginstruksikan saya untuk menyerahkan ini kepada Anda sebelum mereka pergi. Moling mengangkat bahu.
Mereka sadar betapa Xiao Diao yang tak terduga itu. Karena itu, mereka tidak menganggap tindakan uniknya aneh. Mo Ling juga mengulurkan tangannya sambil mengucapkan kata-kata itu. Telapak tangannya memiliki cahaya keemasan yang mengalir di dalamnya. Lin Dong bisa merasakan jejak aura spiritual iblis dari Xiao Diao dalam cahaya keemasan. Mereka telah pergi ya. Lin Dong menghela nafas dengan lembut. Dia mengerutkan mulutnya dan mengambil cahaya keemasan dari tangan Mo Ling. Cahaya keemasan disalurkan ke tubuhnya saat mencapai tangannya. Sosok buram juga muncul dalam benaknya. Itu adalah Xiao Diao. Lin Dong, saya telah mengambil Xiaoyan dan pergi dulu. Ada tempat di wilayah Xuan Timur yang sangat bermanfaat untuk pelatihannya. Sangat mungkin bahwa Anda akan cukup aman di dalam Sekte Dao dan saya bisa merasa yakin. Setelah Xiaoyan menyelesaikan pelatihannya, aku akan membawanya kembali. Selain itu, saya juga dapat memulihkan beberapa kekuatan saya selama ini. Di masa depan, akan ada masalah lain. Wajah tampan Xiao Diao berubah sedikit teduh ketika dia menyebutkan hal ini. Suaranya juga berisi jejak niat membunuh yang sangat dingin. Lin Dong diam. Dia sadar bahwa ada banyak masalah yang belum terselesaikan dari masa lalu. Xiao Diao adalah pemilik sebelumnya dari jimat batu misterius. Namun, dia akhirnya dipaksa oleh orang lain sampai pada tahap yang menyedihkan. Jika dia tidak bertemu Lin Dong, kemungkinan dia akan secara bertahap menyebar seperti asap di dalam jimat batu. Nasib itu bisa dianggap menyedihkan. Aku mengerti karaktermu. Jika sesuatu terjadi pada saya, Anda pasti akan membantu saya walaupun itu berarti mempertaruhkan kematian. Namun, saya masih harus memberitahu Anda bahwa jika Anda ingin membantu saya di masa depan, Anda harus meningkatkan kekuatan Anda. Kalau tidak, saya akan menyelesaikan sendiri masalah itu. Karena aku sudah mengakui kamu sebagai saudaraku, aku tidak berharap kamu mencari kematian tanpa alasan. Dengan bisa memaksaku pada kondisi puncakku saat itu, lawanku bukanlah orang yang sederhana. Aku akan meninggalkan jejak segel roh iblis di tubuhmu dan aku akan menghubungi kamu secara langsung jika sesuatu terjadi di masa depan. Jika sesuatu terjadi pada Anda dapat langsung menghancurkan segel roh iblis ini dan saya akan dapat merasakannya. Kakek Marten akan membela Anda jika Anda menderita keluhan apapun di Sekte Dao. Ini bukan tempat Dao Sekte untuk menggertak kakakku. Selain itu, di antara kita bertiga, meskipun harimau bodoh Xiaoyan itu selalu ada di sisimu, kamu harus menunjukkan beberapa kemampuan sejati jika kamu ingin menjadi kakak. Kalau tidak, kakek Marten tidak akan setuju untuk itu. Karena itu, kamu harus berlatih keras selama periode waktu ini. Tubuh ilusi Xiao Diao secara bertahap menghilang setelah suara ini perlahan terdengar. Akhirnya, itu berubah menjadi cahaya keemasan yang menyembunyikan dirinya di tubuh Lin Dong. Orang ini, sudut mulut Lin Dong terangkat sedikit. Segera, tinju di bawah tangannya secara bertahap diperketat. Dia menghadap ke langit dan menarik napas dalam-dalam. Kamu bisa yakin. Meskipun Anda menolak untuk mengakuinya sampai hari Anda mati, saya akan melampaui Anda apapun untuk membuat Anda bersedia mengakui saya sebagai kakak. Di masa depan, kita tiga bersaudara pasti akan membuat nama untuk diri kita sendiri di dunia ini bersama-sama. Saat ini, satu-satunya hal yang perlu ia khawatirkan adalah berhasil memahami kitab suci Desolate. Setelah menenangkan diri, Lin Dong mengangkat kepalanya dan tersenyum ke arah kelompok Mo Ling. Dia baru saja akan berbicara ketika dia tiba-tiba merasakan sepasang mata yang berisi perasaan tertekan ke arahnya. Alisnya terangkat segera. Dia menoleh sebelum matanya beralih ke tempat di mana pemandangan itu berasal. Tempat di mana Lin Dong memandang, berdiri seorang pria berpakaian merah gelap. Lengan pria itu memeluk dadanya dan dia memiliki ekspresi acuh tak acuh. Meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, ada tekanan kuat yang tersebar. Lin Dong melihat Tong Chuan yang tampak agak malu di belakang pria ini. Matanya berkedip, muncul seolah-olah dia telah menebak sesuatu. Keributan yang kamu sebabkan kali ini terlalu besar. Bahkan 4 murid langsung senior dari Aula Desolate menuju setelah diberitahu. Orang yang disebut Jiang Hao adalah orang yang sangat terkenal. Selain itu, dia sangat melindungi mereka yang dekat dengannya. Tong Chuan berasal dari kelompok yang sama dengannya. Anda harus berhati-hati. Mo Ling lembut berbicara dari samping Lin Dong. Nadanya mengandung beberapa kekhawatiran. Tidak peduli bagaimana seseorang mengatakannya, Jiang Hao adalah salah satu dari 4 murid langsung senior dan dia adalah salah satu murid Desolate Hall yang paling menonjol. Lin Dong sedikit mengangguk. Dia juga dengan jelas mengerti bahwa para murid di dalam Aula Desolate dibagi menjadi faksi. Jelas, faksi dari 4 murid langsung senior adalah yang terkuat. Kali ini, meskipun dibenarkan bagi Lin Dong untuk mengambil tempat Tong Chuan, kemungkinan menyebabkan beberapa orang merasa tidak senang. Persaingan adalah sesuatu yang tidak akan absen dimanapun. Dengan pemikiran ini, Lin Dong melihat ke arah 3 arah yang berbeda. Ada 3 murid langsung senior lainnya di sana. Itu mungkin baginya untuk merasakan tekanan yang tidak kalah dengan Jiang Hao. Berdasarkan perkiraannya, kemungkinan mereka berempat telah maju ke tahap 7 Yuan Nirvana.
Mereka memang murid yang paling menonjol di Desolate Hall. Sebuah pujian melintas di hati Lindong. Meskipun Aula Desolate dianggap sebagai yang terlemah di antara 4 aula, unta di ambang kematian masih lebih kuat daripada seekor kuda. Yayasan ini masih sesuatu yang tidak boleh diremehkan. Tentu saja, keempat murid langsung senior ini memang bukan individu biasa. Namun, Lindong juga tidak lemah. Jika mereka benar-benar bertarung, Lindong tidak akan merasa sedikit pun takut pada mereka. Suara angin yang terbelah ditransmisikan dari udara. Segera, sosok Chen Zhen dan Wu Dao muncul di platform ini. Semua murid di Aula Desolate buru-buru membungkuk dan menyambut mereka ketika mereka melihat ini. Bahkan keempat murid langsung senior itu menarik keangkuhan mereka. Jelas, semua murid Aula Desolate sangat menghormati kedua kepala aula ini. Haha, Lindong, bagus sekali. Chen Zhen melambaikan tangannya ke arah banyak murid. Setelah itu, matanya menatap Lindong. Wajah tuanya ditutupi dengan senyum. Jelas, dia sangat puas dengan hasil yang telah dicapai Lindong selama Peel River Head Immersion. Ketua balai telah terlalu melebih-lebihkan saya. Saya hanya beruntung. Lindong buru-buru berbicara dengan rendah hati ketika mendengar ini. Chen Zhen tersenyum menatap Lindong. Sukacita di dalam matanya tidak bisa disembunyikan. Dia merenung sejenak sebelum berkata, dengan pencapaian Anda saat ini, Anda sudah memiliki kualifikasi untuk dipromosikan menjadi murid langsung senior meskipun waktu Anda singkat di sini. Beberapa kegemparan muncul dari platform ketika suara Chen Zhen terdengar. Banyak mata iri memandang ke arah Lindong. Sebenarnya, ada 4 jenis murid dalam Aula Desolate, murid cabang, murid aula terpencil dan murid langsung. Di atas murid langsung adalah murid langsung senior, ada puluhan ribu murid cabang di Aula Desolate, 3.000 murid aula sunyi dan 300 murid langsung. Namun, hanya ada 4 murid langsung senior. Dari sini, orang bisa tahu betapa dibedakannya status ini. Selain itu, hal yang paling penting adalah bahwa hanya seorang murid langsung senior yang memiliki hak untuk mempelajari kitab suci Desolate. Banyak murid Aula Desolate telah mengerahkan banyak kerja keras untuk menjadi murid langsung senior. Namun, di depan mata mereka sendiri, Lindong, yang baru saja memasuki Aula Desolate selama kurang dari setengah bulan, sebenarnya langsung dikecualikan dan dijadikan murid langsung senior. Ini menyebabkan banyak orang sangat iri sehingga mata mereka memerah. Meskipun mereka iri, mereka jelas mengerti bahwa kemampuan yang Lindong tunjukkan memang memberinya pengecualian seperti itu. Lindong juga terkejut karena kata-kata Chen Zhen. Sukacita segera melonjak dalam hatinya. Dengan cara ini, ia selangkah lebih dekat ke kitab suci Desolate. Terima kasih, Kepala Aula. Lindong mengambil langkah ke depan. Dia menangkupkan tangannya dalam terima kasih. Namun, suaranya baru saja terdengar ketika tangisan yang dalam tiba-tiba terdengar dari belakangnya. Tunggu! Mata semua orang yang hadir berbalik. Akhirnya, mereka melihat ke belakang. Jiang Hao berpakaian merah sedang menyilangkan tangannya sebelum dia memandang Lindong dengan mata dingin. Sementara itu, riak Yuan Power yang menakutkan perlahan-lahan menyebar dari dalam tubuhnya. Pada platform yang luas, suasananya menjadi jauh lebih tenang karena ledakan mendadaknya. Beberapa murid Aula Desolate Hall saling menatap dengan cemas. Namun, mereka menutup mulut mereka dan tetap diam. Mereka semua mengerti karakter Jiang Hao. Karena Lindong telah merebut tempat Tong Chuan untuk perendaman kepala sungai Peel, bahkan jika hal ini tidak terjadi, ia tidak akan dengan mudah membiarkan murid baru yang menghabiskan kurang dari sebulan di Aula Desolate menjadi murid langsung senior. Di 3 arah lainnya, murid langsung senior lainnya Tong Pang, Fang Yun dan Song Yo tidak bersuara seperti Jiang Hao. Namun, ada sedikit keraguan di mata mereka. Mereka semua telah berupaya keras untuk mencapai status mereka sebagai murid langsung senior selama beberapa tahun terakhir. Namun, sampai sekarang, Lindong masih pemula. Meskipun harus dikatakan bahwa Lindong mencapai hasil yang menakutkan, ini tidak berarti bahwa ia akan segera menerima persetujuan mereka. Mo Ling dan yang lainnya mengerutkan kening dan menatap Lindong dengan ekspresi prihatin. Mereka memiliki hubungan yang sangat baik dengannya dan secara alami mereka senang melihat status Lindong dalam kenaikan Desolate Hall. Namun melihat situasi saat ini di mana Jiang Hao telah menyuarakan tentangannya, mereka semua merasa sangat putus asa. Apapun, prestise dan ketenaran kekuasaan Jiang Hao melebihi Lindong. Namun, di bawah tatapan Mo Ling dan yang lainnya, Lindong tetap tenang dan dikumpulkan tanpa jejak kemarahan. Disposisi saat ini mendapatkan beberapa kekaguman dari Mo Ling dan yang lainnya. Sejak pertemuan pertama mereka, orang yang tepat di depan mereka selalu bisa menjaga ketenangan dan mengumpulkan ketenangan ketika menghadapi situasi sulit sebelum menyelesaikan semuanya pada akhirnya. Di udara, Chen Zhen dan Wu Dao menatap Jiang Hao sambil mengerutkan kening. Namun, tidak ada rasa terkejut di mata mereka seolah-olah mereka sudah lama berharap ini terjadi. Jiang Hao, apa yang harus Anda katakan? Kata Chen Zhen perlahan. Paman senior Chen Zhen, seorang murid senior langsung adalah teladan dan kebanggaan para murid di Aula Desolate.
Tidak hanya orang perlu memiliki kekuatan yang luar biasa, orang perlu mendapatkan kepercayaan dan rasa hormat semua orang. Meskipun saudara junior ini cukup berbakat, bukankah akan terlalu cepat untuk mempromosikannya menjadi murid langsung senior sekarang? Kata Jiang Hao dengan hormat sambil membungkuk pada Chen Zhen. Seorang murid biasa akan perlu memanggil Chen Zhen dan Wu Dao sebagai master aula. Namun karena Jiang Hao adalah murid langsung senior, dia bisa memanggil Chen Zhen sebagai paman senior. Dari sini, dapat dilihat bahwa status murid langsung senior cukup tinggi. Chen Zhen mengerutkan kening dan menjawab, Jiang Hao, selalu ada pengecualian. Jika kita mengikuti aturan dan membusuk tanpa perubahan apapun, Aula Desolate akan selamanya tetap sebagai yang terakhir di antara 4 aula. Memang benar bahwa ada pengecualian, jawab Jiang Hao. Sempit matanya dan melihat ke arah Lindong, ia dengan santai menambahkan, namun saya tidak percaya saudara junior ini telah mendapatkan kualifikasi untuk pengecualian yang harus dibuat. Begitu pernyataan ini dibuat, beberapa murid di bawah peron menarik mulut mereka, karena itu sedikit kejam. Jejak kemarahan menyapu Mo Ling dan yang lainnya setelah mendengar apa yang dikatakan Jiang Hao. Tanpa sadar, mereka sudah menganggap Lindong sebagai pemimpin tidak resmi mereka. Pada saat ini, Lindong sedang diejek karena itu, mereka secara alami merasa tidak senang. Namun, meskipun mereka merasa tidak puas dalam hati mereka tidak berani dengan ceroboh berkomentar. Setelah semua, ini adalah sekte Dao dan status dan kekuatan Jiang Hao dalam Aula Desolate jauh di atas mereka. Oleh karena itu, tatapan Mo Ling dan yang lainnya sekali lagi mendarat di Lindong, yang wajahnya tanpa ekspresi sekarang memiliki jejak samar senyum. Di bawah banyak tatapan, dia membalikkan tubuhnya dan menatap lurus ke arah Jiang Hao tanpa sedikit pun ketakutan di matanya. Setelah memperhatikan visi Lindong, Jiang Hao sedikit melengkungkan bibirnya dan menyilangkan tangannya di depan dadanya. Aura yang mengesankan keluar darinya dan mulai menindas yang sebelumnya. Memiliki level kultivasi 7 Yuan Nirvana Stage sudah cukup baginya untuk memandang rendah Lindong. Saudara senior Jiang Hao, akankah Anda mengklarifikasi batas-batas kualifikasi yang Anda bicarakan? Tanya Lindong sambil menatap Jiang Hao dan tersenyum tipis. Tingkat rasa hormat dan kekuatan Anda, kata Jiang Hao dengan santai. Baru beberapa saat sejak aku memasuki Desolate Hall, jadi masuk akal kalau sebagian besar senior di sini tidak kenal denganku. Jadi, pada tingkat penghormatan, saya benar-benar tidak memiliki keunggulan. Namun, saya pasti bisa memberitahu semua orang di sini bahwa Desolate Hall kami tidak akan berada di peringkat terakhir dalam kompetisi aula berikutnya. Kata-kata lembut dan santai Lindong bergema di seluruh platform, menyebabkan beberapa murid memelototi. Kata-kata ini relatif merajalela, karena kekuatan Aula Desolate sangat kurang dibandingkan dengan 3 ruang lainnya di Sekte Dao. Mencoba naik peringkat bukanlah tugas yang mudah. Atas dasar apa kamu berani mengucapkan kata-kata sombong seperti itu? Kata Jiang Hao dengan dingin. Berdasarkan fakta bahwa saya bertahan di bawah pil sungai selama 11 hari. Kata Lindong santai sambil tersenyum tipis. Jiang Hao mandek sejenak sebelum melemparkan lengan bajunya dan menjawab dengan tawa dingin, itu tidak berarti apa-apa. Saat ini Anda hanya memiliki tingkat kultivasi tahap 5 Yuan Nirvana, dari mana keberanian Anda berasal? Jika saudara junior Lindong benar-benar memiliki kemampuan untuk membantu Desolate Hall kita membebaskan diri dari peringkat terakhir, itu tidak akan menjadi masalah besar untuk membuat pengecualian untuk promosi Anda, kata seorang murid yang agak terkenal berdiri di atas platform tiba-tiba dalam sebuah suara serius. Ya, jika kamu bisa mencapai apa yang baru saja kamu katakan, tidak ada masalah dengan memberi kamu pengecualian. Setelah pernyataan itu dibuat oleh murid itu, beberapa murid langsung lainnya menambahkan pendapat mereka. Meskipun Jiang Hao licik dengan kata-katanya, mereka semua tahu potensi bisa bertahan di bawah dasar sungai pil selama 11 hari terwakili. Jika Lindong benar-benar dapat mencapai apa yang dia katakan dan mengangkat Aula Desolate mereka dari peringkat terakhir, ini akan menjadi masalah yang sangat sombong bagi semua murid Aula Desolate. Bagaimanapun, selama bertahun-tahun, Aula Desolate mereka selalu diejek oleh para murid dari 3 aula lainnya. Perasaan itu benar-benar tidak menyenangkan. Setelah menyaksikan perubahan yang tiba-tiba, Jiang Hao merasa agak marah dan berteriak, Anda semua tidak bisa semanif itu? Tidak masalah seberapa mengerikan bakatnya, bagaimana mungkin seorang murid baru seperti dia dapat bersaing dengan murid-murid top yang telah memahami ketiga kitab suci misterius lainnya? Jika dia tidak bisa mencapainya, apakah itu berarti saudara senior Jiang Hao bisa? Sebuah suara berdering dari platform. Ekspresi wajah Jiang Hao berubah agak jelek. 3 tulisan suci agung yang misterius itu sangat kuat. Jika mereka dengan mudah melawan, mengapa Aula Desolate akan berakhir dalam keadaan yang menyedihkan selama bertahun-tahun? Saudara senior Jiang Hao, saya menganggap bahwa tingkat penghormatan saat ini sudah cukup, kan? Tanya Lindong sambil tersenyum. Jiang Hao menarik napas dalam-dalam dan menjawab sementara api kemarahan melonjak di matanya, kefasihan seperti itu. Namun, Anda tidak dapat sepenuhnya meyakinkan semua murid di sini hanya berdasarkan itu.
Saya mengerti. Lindong samar mengangguk dan langsung mengambil sedikit langkah ke depan. Mengulurkan tangan kanannya ke arah Jiang Hao, suara lembut dan santai terdengar di seluruh platform, "Saudara senior Jiang Hao, tolong bimbing saya." Lindong jelas sadar bahwa tidak masalah apa yang dia katakan. Jiang Hao tidak akan pernah mau membiarkan ini pergi, jadi satu-satunya cara untuk menyelesaikannya sangat sederhana, bertarung. Dia punya nyali. Pada 3 area lain dari platform, 3 murid langsung senior Tongpang, Fang Yun dan Song Yo semua menyipitkan mata setelah melihat jawaban Lindong. Mereka diam-diam tersenyum di hati mereka ketika mereka berpikir, apakah dia benar-benar memperlakukan Jiang Hao sebagai anak kecil? Jalani kesengsaraan panggung Nirvana kelima, masih ada perbedaan yang sangat besar jika dibandingkan dengan Jiang Hao. Selain itu, kecakapan tempur yang terakhir itu bukan sesuatu yang ahli 77 Nirvana Stage biasa bisa bandingkan dengan. Suara bergumam rendah bisa terdengar menyebar dari platform. Ada beberapa orang yang mengerutkan kening. Sebagai murid dari Aula Desolate, mereka sangat jelas tentang betapa kuatnya Jiang Hao sebenarnya. Meskipun harus dikatakan bahwa mereka telah melihat kecakapan tempur Lindong yang menakutkan, Jiang Hao bukan anak. Dia adalah salah satu dari 4 murid langsung senior dari Aula Desolate. Dia seperti banteng remaja yang tidak takut harimau. Sudut mulut Jiang Hao sedikit terbuka dan mengungkapkan sedikit bulan sabit yang entah mencibir atau penghargaan. Mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Chen Zhen, dia berkata, "Paman senior, apakah Anda pikir saya harus menerima tantangan ini? Tolong merasa santai, saya akan menunjukkan kebijaksanaan yang cukup. Saya jelas menyadari bakat saudara junior ini dan tidak akan membiarkan cedera serius menimpanya. Namun, karena dia sekarang berada di Aula Desolate, dia harus memahami aturan kami. Di masa depan, saya percaya dia akan memahami hati yang menyakitkan untuk menjadi saudara senior seperti saya." Setelah mendengar itu, baik Chen Zhen dan Wu Dao memiliki kerutan di dahi mereka. Sedikit keraguan muncul di mata mereka. Lindong langsung menantang Jiang Hao telah sedikit melebihi harapan mereka karena mereka menganggap bahwa Lindong akan melakukan kesabaran. Tidak peduli apa, yang pertama adalah salah satu dari 4 murid langsung senior. Menjadi penguasa Aula Desolate, mereka sangat jelas tentang berbagai keberhasilan Jiang Hao. Karena Lindong telah mengambil inisiatif dan menantang Anda secara alami memiliki hak untuk menerimanya. Namun itu tidak akan diadakan sekarang, sebaliknya, itu akan diadakan 5 hari kemudian. Kebetulan itu juga tanggal kompetisi bulanan. Pada waktu yang ditentukan, Anda berdua bisa bertarung sesuka hati. Chen Zhen merenung dalam diam sejenak, sebelum akhirnya melemparkan tangannya dan mengucapkan kata-kata itu dengan sungguh-sungguh. Dia mengerti bahwa melewati penghalang yang diciptakan oleh Jiang Hao ini penting untuk rencana mereka untuk memberikan pengecualian bagi Lindong untuk menjadi murid langsung senior. Namun, Lindong, Anda baru saja memasuki Aula Desolate dan belum belajar seni bela diri Aula Desolate. Setelah hari ini, Anda dapat mengunjungi Balai Seni Bela Diri Desolate dan mengamati dan memilih seni bela diri di sana. Lindong agak kaget. Sepertinya Chen Zhen tidak mendukung peluangnya dalam pertarungan antara dia dan Jiang Hao. Oleh karena itu, ia membelikannya waktu 5 hari untuk belajar seni bela diri di Aula Desolate. Haha, mari kita lanjutkan dengan apapun yang dikatakan paman senior Chen Zhen. Jiang Hao tertawa santai saat dia jelas memahami niat tersembunyi Chen Zhen. Menatap Lindong, ia melemparkan lengan bajunya sebelum berkata sambil tersenyum, "Saudara junior Lindong, Anda harus membuat yang terbaik dari 5 hari ini. Saya tentu saja tidak bias terhadap Anda. Jika Anda telah memasuki Aula Desolate selama setidaknya setengah tahun hingga 1 tahun, saya bahkan tidak akan menyebutkan setengah kata. Namun, saat ini, berbicara sampai titik ini, Jiang Hao menggelengkan kepalanya dan berhenti berbicara. Namun, makna di balik kata-katanya sangat jelas. Dia tidak percaya Lindong saat ini memiliki kualifikasi untuk menjadi murid langsung senior dari Aula Desolate. Lindong tersenyum samar tanpa sedikit rasa takut. Tawa kecil, yang dimaksudkan untuk menentangnya, perlahan menyebar. "Terima kasih, saudara senior, Jiang." Keributan yang disebabkan oleh Peel River Head Immersion akhirnya mereda setelah munculnya Lindong. Murid yang tak terhitung jumlahnya di sekitar Sungai Peel juga pergi dengan emosi yang berbeda-beda. Mereka semua jelas mengerti bahwa kemungkinan semua murid dalam Dao Sekte akan tahu tentang murid baru yang misterius ini di Aula Desolate yang disebut Lindong. Akan ada pertunjukan yang bagus 5 hari kemudian. Berbagai murid berpikir dengan cara ini setelah saling berhadapan. Sebuah antisipasi muncul dalam hati mereka. Mereka ingin melihat apakah Lindong sekali lagi akan menampilkan kinerja yang mengejutkan ketika dihadapkan dengan murid langsung senior-senior seperti Jiang Hao. Selain itu, semua orang jelas mengerti bahwa jika Lindong benar-benar akhirnya bertarung dengan Jiang Hao, ia akan menjadi orang tercepat dalam sejarah Dao Sekte untuk menjadi murid langsung senior. Semua orang merasa iri dalam hati mereka ketika mereka memikirkan hal ini. Pada saat yang sama, mereka juga mulai menantikan pertandingan 5 hari kemudian.
Keesokan harinya, Lindong mendorong membuka pintu dan keluar. Sinar matahari tersebar dari langit dan bersinar ke tubuhnya, mengisinya dengan sensasi hangat dan nyaman. Kedua matanya sedikit menyipit sebelum dia membukanya. Sudut mulutnya tanpa sadar terangkat menjadi busur ketika dia melihat surga ini seperti tempat yang diselimuti kabut. Itu benar-benar tempat yang layak. Karena Lindong adalah murid langsung, tempat dia tinggal jauh lebih tenang daripada Mo Ling dan yang lainnya. Selain itu, menurut aturan Aula Desolate, semua orang yang bukan murid langsung harus berkumpul di platform Peel River dan menjalani pelatihan wajib. Karenanya, puncak gunung ini cukup sunyi. Apakah kamu sudah istirahat dengan baik? Tawa yang akrab tiba-tiba dikirim sementara Lindong menikmati saat tenang ini. Lindong menoleh, hanya untuk melihat Wu Dao berdiri agak jauh sambil tersenyum menatapnya. Lindong tersenyum. Setelah itu, dia menangkupkan kedua tangannya dan membungkuk pada Wu Dao. Kamu anak kecil. Kali ini, kejutan yang Anda berikan kepada saya cukup hebat. 11 hari. Hasil ini bahkan lebih baik daripada senior Yotong saat itu. Wu Dao perlahan berjalan ke arahnya. Matanya berhenti di wajah muda Lindong sebelum dia mendesah dengan lembut. Ada nada rumit dalam nada bicaranya. Yotong? Lindong mengedipkan matanya sedikit. Saat ini, ia juga menyadari bahwa senior Yotong ini adalah orang yang telah berhasil memahami kitab suci yang hening. Selain itu, dia adalah orang yang sangat menakutkan yang bahkan menuduh Yuan Gate sendirian dan membunuh 3 orang tua mereka. Namun, kamu seharusnya belum merayakannya. Saya sadar bahwa Anda menyembunyikan banyak rahasia. Kali ini, kemungkinan Anda menggunakan beberapa taktik di dasar Sungai Peel. Namun, senior Yotong saat itu hanya mengandalkan kekuatannya sendiri. Kata Wu Dao. Kadang-kadang, memiliki banyak taktik juga kemampuan. Lindong mengangkat bahu. Dia selalu menjadi orang yang praktis. Asalkan bermanfaat, siapa peduli apa itu. Bagaimanapun, tidak ada keadilan absolut di dunia ini. Apalagi taktik ini tidak akan muncul tanpa alasan. Untuk mendapatkannya, Lindong harus berusaha keras dan membayar harga yang besar untuk mereka. Tentu saja, meskipun Lindong mengatakannya seperti ini, dia masih tanpa penghormatan tulus untuk senior Yang Yotong. Yang terakhir ini memang layak menjadi karakter yang berani menagih ke Yuan Gate sendirian. Anak kecil, kamu benar-benar licik. Wu Dao tertawa. Dia tidak membantah kata-kata Lindong. Setelah merenung sejenak, dia berkata, tindakanmu menantang Jiang Hao kali ini sedikit sembrono. Kekuatan Jiang Hao bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Tong Chuan. Saya ingin mempelajari kitab suci Desolate. Tidak bisa dihindari untuk menghadapi keberatan dari 4 senior. Lindong tertawa tak berdaya. Dengan bakatmu, selama kamu berlatih selama setengah tahun lagi di Aula Desolate, pasti tidak akan ada orang yang akan menentang kenaikan pangkatmu menjadi murid langsung senior. Wu Dao mengucapkan kata-kata itu sebelum segera menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada gunanya mengatakan apapun sekarang. Anda juga bukan orang yang gegabah. Karena Anda berani mengucapkan kata-kata itu, kemungkinan Anda harus yakin dengan peluang Anda. Ayo pergi. Aku akan membawamu ke Aula Seni Bela Diri Desolate Hall. Karena kamu adalah murid Aula Desolate, kamu pada akhirnya harus membiasakan diri dengan seni bela diri Aula Desolate. Wu Dao tidak menunda lebih jauh setelah mengucapkan kata-kata itu. Tubuhnya bergerak dan dia melangkah ke kejauhan. Lindong buru-buru mengikuti ketika dia melihat ini. Aula Desolate sangat luas. Lebih dari selusin puncak besar langsung menyentuh awan. Kabut masih menempel di tempat itu, membuatnya tampak seperti surga. Ada beberapa suara latihan samar yang dipancarkan dari puncak gunung itu. Aura yang berkembang tersebar di seluruh langit. Di bawah pimpinan Wu Dao, mereka berdua terbang sekitar 10 menit sebelum mereka akhirnya mendarat di puncak gunung besar di dekat tengah Aula Desolate. Orang bisa melihat menara batu kuno besar di puncak gunung ini. Batuan hijau menutupi sekeliling menara batu. Jalan batu yang dibentuk oleh pecahan batu terbentang dan memimpin seluruh puncak gunung. Ada cukup banyak murid Aula Desolate Hall datang dan pergi di tempat ini. Ketika para murid ini melihat Wu Dao, mereka semua dengan cepat membungkuk dan menyambutnya. Segera, banyak mata aneh melihat ke arah Lindong. Saat ini, yang terakhir juga orang yang cukup terkenal di dalam Aula Desolate. Wu Dao sedikit mengangguk ke arah para murid itu. Setelah itu, matanya tidak melihat sekeliling saat dia memimpin Lindong dan langsung menuju menara batu kuno itu. Ketika mereka semakin dekat, Lindong akhirnya bisa merasakan betapa besar menara batu di depan matanya. Meskipun waktu telah meninggalkan beberapa jejak belang-belang, itu juga memberi menara aura kedekatan yang semakin padat. Aura Desolate ini mewakili fondasi dan warisan sekte. Lindong menatap menara batu di depannya sebelum panas berapi melintas di matanya. Dia jelas sangat ingin tahu tentang seni bela diri super sekte ini. Mata Lindong bergeser ke bawah dari menara batu. Setelah itu, dia melihat ke arah pintu batu sebelum matanya langsung menyipit. Ada seorang lelaki tua berjubah abu-abu di pintu batu membawa sapu di tangannya dan dengan lembut menyapu dedaunan di tanah.
Wajah lelaki tua itu sangat tua dan keriputnya seperti parit. Kedua matanya juga menunjukkan warna abu-abu putih dan sepertinya dia tidak memiliki murid. Sepintas, dia sebenarnya adalah orang buta. Namun, orang buta inilah yang menyebabkan energi mental dalam istana Niwan Lindong samar-samar bergetar. Situasi ini adalah sesuatu yang Lindong temui untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun. Hal yang paling mengejutkan Lindong adalah bahwa ia tidak dapat merasakan riak Yuan Power sedikitpun dari orang tua buta ini. Wu Dao jelas memperhatikan mata Lindong. Namun, dia tidak mengatakan apa-apa. Dia berjalan maju dan membungkuk sedikit ke arah pria tua buta itu. Namun, yang terakhir tidak merespons. Bahkan, ia terus menyapu daun layu. Aku akan membawamu ke tempat ini. Jumlah seni bela diri dalam aula seni bela diri seperti lautan. Apa yang Anda pilih akan tergantung pada keberuntungan Anda sendiri. Saya juga tidak dapat memberi Anda banyak petunjuk. Wu Dao tidak terkejut dengan reaksi pria tua buta itu. Dia kemudian menoleh dan berbicara kepada Lindong. Tapi tidak peduli seni bela diri mana yang kamu pelajari, kamu harus ingat untuk tidak meninggalkan esensi dari Desolate Hall kami. Wu Dao meletakkan tangannya di belakangnya dan berkata. Lindong sedikit terkejut. Dia merenung sejenak sebelum dengan lembut bertanya, kekuatan Desolatel? Lindong merasakan kekuatan unik ini ketika dia bertarung dengan Tong Chuan. Jika bukan karena dia memiliki simbol leluhur yang memangsa, dia pasti akan sangat dirugikan karena energi itu. Wu Dao jelas sangat puas dengan reaksi Lindong. Dia sedikit mengangguk dan berkata, ada batu sepi dalam aula seni bela diri. Semua murid Desolate Hall mendapatkan Desolate Force dari sana. Energi itu akan memperkuat kekuatan seni bela diri Anda. Dimengerti, Lindong mengangguk. Dia juga sangat tertarik pada apa yang disebut Desolate Force. Masuk. Wu Dao melambaikan tangannya. Lindong berhenti ragu-ragu setelah mendengar ini. Dia membungkuk sedikit ke arah Wu Dao dan melangkah maju. Dia ragu-ragu sejenak ketika dia melewati lelaki tua buta itu di sepanjang jalan. Setelah itu, dia juga membungkuk ke arah yang terakhir sebelum memasuki menara batu. Wu Dao menatap sosok Lindong yang perlahan menghilang dan menghembuskan nafas dengan lembut. Matanya melihat ke arah orang tua buta itu sebelum dia berkata dengan lembut, dia adalah orang kecil yang bahkan lebih luar biasa daripada senior Yotong di Peel River Head Immersion. Orang tua buta, yang tidak pernah berhenti menyapu tanah, akhirnya berhenti pada saat ini. Saat itu, senior Yotong hanya duduk selama 3 hari di depan batu Desolate untuk mendapatkan angkatan Desolate. Saya ingin tahu apa yang bisa dilakukan Lindong. Dia mungkin adalah murid dengan peluang terbesar untuk memahami kitab suci Desolate dalam 100 tahun. Jika senior tertarik, Anda bisa lebih memperhatikannya. Wu Dao menatap pria tua yang buta itu dan dengan lembut berkata. Pria tua itu terdiam sesaat dan dia tidak berbicara. Yang dia lakukan adalah secara perlahan menyimpan sapunya sebelum dia perlahan berjalan ke menara batu. Wu Dao diam-diam menghela nafas lega ketika dia melihat ini. Dari sikapnya, sepertinya dia cukup tertarik pada Lindong. Anak kecil, mendapatkan kekuatan Desolate adalah langkah pertama dalam memahami kitab suci yang hening besar. Jika Anda bahkan tidak dapat mengambil langkah ini, kemungkinan Anda tidak berafiliasi dengan Great Desolate Scripture. Wu Dao mengangkat kepalanya, melihat ke menara dan bergumam pelan. Lindong perlahan berjalan ke menara batu dengan lembut. Setelah mengalami kegelapan sesaat, penglihatannya cerah tiba-tiba. Sebuah aula batu besar tak berujung muncul di garis pandang Lindong. Aula dipenuhi dengan aura kedekatan. Cahaya lembut berkelap-kelip seperti roh yang melayang-layang di sekitarnya. Aula batu itu sangat unik dan tidak mengandung rak buku. Sebagai gantinya, itu diisi dengan tablet batu yang ukurannya berbeda. Setiap tablet batu dikelilingi oleh cahaya redup. Lindong berdiri di pintu utama dan melihat jumlah tablet batu seni bela diri yang sepertinya tak ada habisnya. Segera setelah itu, dia tidak bisa menahan nafas. Ini adalah kekuatan sekte super. Jumlah seni bela diri di sini benar-benar mengerikan. Di aula batu, orang bisa melihat beberapa sosok yang berdiri dengan kokoh sambil menatap tablet batu di depan mereka dengan ekspresi yang sangat fokus. Ada juga beberapa orang yang duduk bersila di lantai dengan mata terpaku pada loh batu. Orang-orang ini sepertinya asyik dengan dunia seni bela diri. Lindong melangkah maju dengan ringan. Dia memperlambat langkahnya dan berjalan diam-diam melalui aula yang dipenuhi dengan tablet batu seni bela diri. Pada saat yang sama, tatapannya terus-menerus menyapu tablet batu itu. Tablet-tablet itu menggambarkan barisan seni bela diri yang mempesona. Seni bela diri manifestasi tingkat tinggi, Reging Bull Power Skill. Seni bela diri manifestasi tingkat tinggi, Swimming Dragon Step. Seni bela diri manifestasi tingkat rendah, Teknik Pisau Naga Air. Lindong mulai pusing setelah menyapu tablet batu. Banyaknya seni bela diri mengaburkan visinya. Jelas, jumlah seni bela diri yang terkandung di aula ini telah mencapai jumlah yang mengerikan. Jika salah satu dari seni bela diri ini ditempatkan di kekaisaran yang besar, itu pasti akan menyebabkan pembantaian. Namun,
Di tempat ini, seni bela diri ini ditempatkan di mana-mana untuk dipelajari para murid. Berapa lama yang dibutuhkan untuk menemukan yang? Saat mata Lindong menyapu banyak tablet batu, dia menggelengkan kepalanya tanpa daya. Jika dia memeriksa tablet batu ini satu persatu, dia tidak akan menyelesaikan prosesnya bahkan jika dia menghabiskan waktu berhari-hari. Ayo kita periksa batu desolate dulu. Lindong mengangkat kepalanya dan melihat ke kedalaman aula. Segera setelah itu, dia mempercepat langkahnya dan berjalan melewati tablet batu satu persatu. Setelah sekitar 10 menit, dia tiba-tiba berhenti. Dia sedikit heran ketika dia melihat arah di depannya. Beberapa ratus kaki di depan, ada platform besar. Sebuah batu kelabu raksasa, yang tingginya kira-kira beberapa ratus kaki, diam-diam berdiri tinggi dan tegak di tengah peron. Batu besar itu berbentuk bola dan seluruh tubuhnya berwarna abu-abu gelap. Tampaknya tertutup lumut juga. Secara tidak jelas, orang bisa melihat beberapa retakan halus di tubuhnya. Gelombang energi yang tak terlukiskan terus-menerus memancar dari batu besar. Sementara Lindong berdiri di kejauhan darinya, gelombang energi datang dan bertabrakan dengannya. Pada saat itu, tubuhnya menggigil dan bahkan pikirannya sedikit terpesona olehnya. Lindong merasa seolah-olah dia ditempatkan di tanah sunyi kuno, di mana langit dan bumi dipenuhi dengan kekosongan yang suram. Perasaan sunyi meliputi pikirannya. Bahkan kekuatan Yuan di tubuhnya merasakan efek korosif dari kehancuran, menyalurkan melalui tubuhnya lebih lambat dan lebih lambat. Lindong menghirup udara. Pandangan serius menyapu matanya. Gelombang energi itu pastilah Desolate Force yang dibicarakan Wu Dao. Namun, kekuatan Desolate yang dipancarkan dari batu besar ini tak terhitung kali lebih kuat dari milik Tong Chuan. Jadi ini adalah batu desolate? Lindong bergumam pada dirinya sendiri. Kemudian, dia mengalihkan pandangannya ke sekeliling platform. Di sekitar batu sepi, ada banyak murid yang bermeditasi diam-diam. Jejak Desolate Force yang dirilis oleh batu desolate diserap oleh para murid ini. Lindong menghela nafas dan melangkah maju. Beberapa murid di sekitar batu sepi mendengar langkah kakinya dan berbalik. Ekspresi terkejut melintas di mata mereka. Rupanya, mereka mengenali Lindong. Namun, Lindong mengabaikan pandangan mereka dan terus berjalan di atas platform. Kemudian, dia berhenti di depan sebuah tablet batu berwarna abu-abu. Di tablet batu, ada beberapa karakter kuno. Desolate Force. Dua kata kuno muncul di depan mata Lindong, membuat sudut matanya berkedut. Kemudian, dia mengalihkan pandangannya ke bawah dan melanjutkan membaca sisa kata-kata di tablet batu. Sebagai tatapan Lindong bergeser ke bawah, ekspresi heran secara bertahap terbentuk di wajahnya. Itu karena dia menemukan bahwa apa yang disebut Desolate Force bukanlah semacam energi murni. Sebenarnya, itu semacam teknik. Ini benar-benar menyimpang dari harapannya. Deskripsi pada tablet batu mencatat teknik untuk mempraktikkan Desolate Force. Dan di akhir deskripsi, Lindong melihat nama asli dari skill ini, The Desolation Skill. Apa yang disebut Desolate Force harus menjadi jenis energi yang diperoleh seseorang setelah melatih keterampilan ini. Sebuah pemikiran muncul di benak Lindong. Dia bisa merasakan potensi, keterampilan Desolate. Lebih jauh lagi, Desolate Force yang bisa didapatkan seseorang dengan mempraktikkan keterampilan ini juga cukup kuat. Dalam pertarungan sebelumnya dengan Tong Chuan, jika bukan karena fakta bahwa ia memiliki simbol leluhur yang menelan, ia pasti akan dimasukkan ke dalam kondisi sedih oleh Desolate Force yang dipenuhi dengan kekuatan korosif. Tablet batu mencatat teknik rinci untuk berlatih, keterampilan desolasi. Menurut deskripsi, keterampilan Desolation dibagi menjadi 10 tingkatan. Itu adalah keterampilan yang harus dipraktikkan oleh para murid langsung dari Aula Desolate. Teknik untuk melatih keterampilan ini agak unik. Seseorang harus memulai dengan menyerap Desolate Force dari batu Desolate terlebih dahulu. Dari sana, dia harus membentuk Desolate Force di tubuhnya dan menggunakan Yuan Power untuk memelihara bibit ini. Saat bibit tumbuh, kekuatan Desolate yang dia miliki akan menjadi semakin kuat. Dengan kata lain, jika seseorang ingin mempraktikkan keterampilan ini, dia harus bergantung pada batu sepi. Kalau tidak, bahkan jika seseorang tahu teknik untuk mempraktikkan keterampilan ini, dia tidak akan bisa benar-benar berhasil melakukannya. Memang ada sesuatu yang unik tentang itu. Mata Lindong berkedip. Sekali lagi, ia mencoba memahami semua informasi yang tertulis di tablet batu. Kemudian, dia mengangkat kepalanya dan menatap batu Desolate yang kolosal di depannya. Melihat batu Desolate dari kejauhan, orang bisa merasakan kuno itu. Banyaknya tanda pada permukaan batu disebabkan oleh proses penuaan. Jelas, artefak ini pasti sudah ada sejak lama. Beberapa ratus kaki jauhnya dari batu Desolate, ada beberapa platform batu yang hanya memiliki ruang yang cukup untuk satu orang untuk duduk. Peron batu ini dipenuhi dengan murid-murid Desolate Hall yang menyerap jejak-jejak kekuatan Desolate yang dipancarkan oleh batu Desolate. The Desolate Force tampaknya memiliki kekuatan korosif yang sangat kuat, Lindong menemukan saat dia semakin dekat dengan batu Desolate.
Desolative Force yang berputar di sekitar daerah itu sangat kuat dan para murid di sekitarnya tidak berani mendekatinya. Mereka duduk beberapa ratus kaki jauhnya dan menyerap kekuatan Desolate yang mengalir keluar dari batu Desolate. Adegan ini menempatkan Lindong dalam pemikiran yang mendalam. Dia melihat tanah di sekitar batu Desolate. Dari apa yang dilihatnya, tanah mengering dan pecah, memberi kesan tanah tandus. Saya melihat, Lindong bergumam pada dirinya sendiri dengan lembut. Setelah itu, senyum tipis muncul di wajahnya. Teknik mempraktekkan Desolation Skill mulai mengalir dalam benaknya sekali lagi. Setelah sedikit ragu, dia mengambil langkah kuat ke depan dan berjalan menuju batu sepi. Lindong dengan cepat melompati para murid. Kemudian, dia terus berjalan ke depan tanpa berhenti. Tindakannya dengan cepat menyebabkan keributan di lingkungan yang sunyi. Banyak murid yang bermeditasi melebarkan mata mereka dengan heran dan menatap Lindong. Lindong, jangan terlalu dekat dengan batu Desolate. Jika tidak, Anda akan dikorosi oleh Desolate Force sampai kekuatan hidup Anda benar-benar habis. Salah satu murid tidak bisa membantu tetapi berteriak pada Lindong. Terima kasih atas pengingatnya. Lindong menoleh dan tersenyum pada murid itu. Namun, dia tidak berhenti di jalurnya. Meskipun kekuatan Desolate kuat, tubuhnya memiliki sesuatu yang jauh lebih kuat dan menakutkan. Pada saat ini, para murid sekitarnya melebarkan mata mereka dan mengerutkan bibir mereka dengan erat sambil melihat Lindong yang sedang berjalan ke arah batu sepi. Tinju di lengan baju mereka mengepal erat. Mereka jelas tahu betapa mematikannya kekuatan Desolate di sekitar batu Desolate. Gedebuk. Suara langkah kaki Lindong adalah satu-satunya suara yang bisa didengar di seluruh platform. Denyut jantung semua orang berdetak mengikuti langkah kaki Lindong semakin cepat. Ketika keheningan menyapu platform, seorang lelaki tua berpakaian abu-abu berjalan keluar dari balik tablet batu yang tidak jauh. Dia mengangkat kepalanya sementara matanya yang kurang pupil, berwarna abu terpaku pada Lindong. Setelah itu, ekspresi sedikit terkejut muncul di wajahnya yang sudah tua dan keriput. Pada saat ini, banyak murid mengerutkan alis mereka. Di antara murid-murid ini, ada beberapa yang mencoba untuk lebih dekat dengan batu Desolate. Lagi pula, semakin dekat dengan batu Desolate, semakin banyak Desolate Force yang bisa diserap dan ini sangat bermanfaat bagi budidaya, keterampilan desolasi, mereka. Namun, orang yang mampu melakukannya belum muncul. Bahkan 4 murid langsung senior saat ini hanya bisa mencapai 50 kaki di dalam batu sepi. Jika mereka ingin lebih dekat, tubuh mereka akan terkorosi oleh kekuatan Desolate yang sombong, mengering dalam proses. Bagaimana bisa Lindong mencapai prestasi seperti itu ketika bahkan 4 murid langsung senior tidak dapat melakukannya? Namun, meskipun ada banyak orang yang meragukan tindakan ceroboh Lindong, mereka tidak mencoba untuk mencegahnya melakukannya. Setelah hasil luar biasa Lindong di Sungai Pil, tidak ada di Desolate Hall berani memperlakukannya sebagai murid biasa. Di bawah banyak tatapan penuh perhatian dari para penonton, sosok Lindong bergerak semakin dekat ke batu Desolate. Saat Lindong bergerak lebih dekat ke batu, dia bisa merasakan gelombang energi mengerikan yang datang padanya secara langsung. Desolate Force di sekitar area ini adalah hingga 10 kali lebih kuat dari tempat beberapa ratus kaki jauhnya. Desolate Force yang menembus udara menembus tubuh Lindong dari segala arah. Di bawah korosi seperti itu, warna jubah Lindong mulai memudar. Akhirnya, jubahnya mulai menunjukkan tanda-tanda mengering, muncul seperti sebidang tanah tandus. Desolate Force agak sombong. Lindong mengulurkan tangan. Pada saat ini, kulit telapak tangannya menjadi agak kering dan kusam. Ekspresi terkejut menyapu wajahnya. Sepertinya angkatan Desolate yang disebut mampu melestarikan apapun, termasuk kekuatan Yuan di tubuhnya. Jika dia adalah individu biasa lainnya yang menghadapi Desolate Force sombong seperti itu akan menimbulkan masalah yang sulit dipecahkan. Namun, untuk Lindong, sepertinya tidak terlalu merepotkan. Menelan. Sebuah suara lembut terdengar di benak Lindong. Mengikuti yang mana, jejak Devouring Power mulai memanjang keluar dari tubuhnya diam-diam. Devouring Power dengan cepat berputar di sekitar jejak Desolate Force yang telah menginvasi tubuh Lindong. Tanpa sedikit pun keraguan, jejak Desolate Force itu dilahap sekaligus. Sementara melahap itu terjadi, suara yang bagus bisa terdengar dari tubuh Lindong. Itu terdengar seperti seseorang sedang mengunyah seikat daun kering. Pada titik ini, telapak layu Lindong pulih perlahan. Desolate Force yang menyerbu tubuhnya telah sepenuhnya dihabisi oleh Devouring Power. Saat Lindong merasakan apa yang terjadi di tubuhnya, senyum muncul di wajahnya. Di bawah banyak pandangan kaget dari para penonton, Lindong mematahkan lehernya dengan lembut dan mempercepat langkahnya. Dia sebenarnya baik-baik saja. Bagaimana bisa? Desolate Force tidak berpengaruh padanya? Ketika semua orang melihat Lindong bergerak seolah-olah dia terbang, keributan terjadi di sekitarnya. Semua orang terperangah di adegan ini. Mereka tidak bisa percaya bahwa Lindong benar-benar mampu menahan angkatan Desolate yang tak terbatas dan mengerikan. Di bawah platform, di depan tablet batu, pria tua yang buta menatap diam-diam ke arah Lindong dengan mata tanpa pupilnya.
Wajahnya tidak menunjukkan emosi apapun. Namun, tangannya yang keriput yang memegang sapu dengan erat mengepal tanpa sadar. Dengan langkahnya yang dipercepat, Lindong bergegas ke 10 kaki di dalam batu sepi dalam waktu kurang dari 10 detik. Kekuatan Desolate di daerah ini telah mencapai tingkat yang agak menakutkan. Bahkan tanah mulai mengering dan pecah pada saat ini. Ketika kaki Lindong melangkah ke tanah, tanah itu tenggelam dan mengungkapkan tumpukan abu. Setelah Lindong masuk 10 kaki di dalam batu Desolate, dia akhirnya merasakan tekanan besar. Jika bukan karena fakta bahwa daya devouring menyalurkan melalui tubuhnya, kekuatan hidupnya akan terkorosi oleh angkatan Desolate sampai ia mati. Sekali lagi, Lindong mengingat teknik untuk berlatih keterampilan Desolation dalam benaknya dan mengambil napas dalam-dalam. Kemudian, serangkaian nyanyian mendalam dan samar mengalir di benaknya. Saat nyanyian itu mengalir dalam benaknya, angkatan Desolate yang unik namun kuat dengan cepat memasuki tubuh Lindong seolah tertarik oleh sesuatu. Ketika Desolate Force memasuki tubuh Lindong, itu tidak memiliki kesempatan tunggal untuk membuat kekacauan. Sebaliknya, itu dimanipulasi oleh devouring power yang mendominasi dan dengan paksa diarahkan ke dantian Lindong. Jika dia adalah individu biasa yang mempraktikkan skill Desolation, tidak peduli seberapa kuat tubuh fisiknya, dia masih akan membutuhkan waktu untuk beradaptasi sebelum membiarkan jejak Desolate Force diserap ke dalam tubuhnya dan membentuk bibit Desolate. Jelas, Lindong bisa melewati langkah-langkah tidak signifikan ini. Desolate Force mungkin mendominasi, tetapi daya devouring jauh lebih mendominasi dan kuat. Dengan penindasan dari devouring power-nya, Desolate Force tidak dapat menimbulkan ancaman apapun. Seiring dengan serangkaian nyanyian samar dalam pikiran Lindong, Desolate Force berwarna abu-abu mengalir terus ke tubuhnya. Dalam dantian Lindong, aliran udara berwarna abu-abu mulai terbentuk. Namun, itu belum mencapai tingkat pembentukan benih Desolate. Terlalu lambat. Lindong mengerutkan alisnya dan mengatakan sesuatu yang akan menyebabkan murid-murid itu menyemburkan darah jika mereka mendengarnya. Pertama kali mereka berlatih keterampilan Desolation, butuh 1 atau 2 hari untuk berhasil membentuk jejak kekuatan Desolate di tubuh mereka. Namun, Lindong masih tidak puas dengan kecepatan absurd yang sedang dia alami sekarang. Tentu saja, Lindong tidak peduli dengan apa yang dipikirkan orang lain. Yang dia inginkan adalah menjadi lebih kuat, sehingga pada saat berikutnya dia bertemu Ling Qingzu, dia tidak perlu menundukkan kepalanya lagi. Karena itu, dia tidak akan menyerah pada peluang apapun untuk menjadi lebih kuat. Oleh karena itu, ketika Lindong menyelesaikan kalimatnya, dia terus berjalan ke depan meskipun menerima banyak tatapan ngeri dari murid-murid Aula Desolate. Saat Lindong terus berjalan ke depan, para murid di sekitar platform mengambil napas dalam-dalam dari udara dingin. Mungkinkah orang ini ingin memeluk batu sepi dan mempraktikkan keterampilan? Dia pasti tahu bahwa, dalam jarak 10 kaki dari batu Desolate, setiap langkah yang diambilnya akan meningkatkan kekuatan-kekuatan Desolate sebanyak 14 kali, kan? Pada titik waktu ini, sapu di tangan si tua buta mulai bergetar sedikit. Kilatan seakan melintas di mata abu-abu itu. Di bawah banyak tatapan penuh perhatian, Lindong berjalan maju selangkah demi selangkah. Dia bisa merasakan tekanan yang meningkat di sekitarnya. Segera setelah itu, cahaya hijau samar mengelilingi tubuhnya. 1 langkah, 2 langkah, 5 langkah, 9 langkah. Gedebuk. Ketika Lindong mengambil langkah terakhir ke depan, mata semua orang terbuka lebar. Mata mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Di bawah tatapan tak percaya itu, Lindong mengangkat tangannya perlahan dan mengetuk jarinya pada batu sepi. Sebagai jari ramping Lindong jatuh di batu Desolate, perasaan kasar yang disertai dengan rasa dingin meluas melalui jarinya. Setelah itu, gelombang energi yang tak terlukiskan namun meneror menyembur keluar dari batu sunyi seperti letusan gunung berapi. Akhirnya, energi melonjak ke dalam tubuh Lindong tanpa ampun. Pada saat ini, tubuh Lindong gemetar ganas. Bahkan tulangnya mengeluarkan suara pecah. Warna abu-abu gelap membentang melalui jarinya sampai ke lengannya dengan kecepatan yang menakjubkan. Jepret, retak. Warna abu-abu gelap bergerak sangat cepat. Dalam hitungan detik, itu telah meluas ke seluruh tubuh Lindong. Bahkan wajahnya mulai menunjukkan tanda-tanda keriput, muncul seperti patung batu yang hancur di wajahnya. Ketika para murid di sekitarnya melihat adegan ini, ekspresi wajah mereka berubah secara drastis. Orang ini akhirnya merasakan konsekuensi dari menjadi ceroboh. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa ada orang yang bisa menahan kekuatan Desolate yang terkandung dalam batu Desolate? Dia tidak bisa menanggungnya, ya. Di depan loh batu, wajah lelaki buta yang sudah keriput itu semakin mengerut. Tangannya memegang sapu dengan erat. Setelah beberapa saat, dia akhirnya menggelengkan kepalanya dan mengambil langkah ke depan, bersiap untuk bergerak. Penatua, murid ini masih bisa menanganinya. Tepat ketika pria tua yang buta itu melangkah maju, suara lembut yang dikirim melalui jejak energi mental bergema ke telinganya diam-diam. Orang tua buta itu terkejut sebelum dia perlahan-lahan menarik langkahnya. Dengan mata abu-abu, dia melihat sosok jauh yang menyentuh batu sepi.
Ekspresi bingung muncul di wajahnya yang keriput, energi abu-abu yang tampaknya tak terbatas membengkak dalam tubuh Lindong yang mirip dengan Tidewaters. Tempat-tempat yang dikunjungi, bahkan termasuk Meridian, menunjukkan tanda-tanda layu. Kekuatan korosif Angkatan Desolate jelas sangat menakutkan. Lindong jelas menyadari fakta ini karena tatapannya segera tumbuh semakin khusyuk. Meskipun harus dikatakan bahwa dia tidak takut dengan kekuatan Desolate sombong karena dia bisa mengandalkan simbol leluhur yang memangsa dalam tubuhnya sebagai segel, itu bukan ide yang buruk untuk menjadi sedikit ekstra hati-hati. Pada saat ini, dengan pikirannya, gumpalan lampu hijau mulai menyebar dari dalam tubuh Lindong. Di bawah selubung lampu hijau ini, Meridian yang menunjukkan tanda-tanda layu akibat korosi oleh Desolate Force, mulai beregenerasi dengan cepat. Setelah berlatih Green Heaven Materialized Dragon Skill, otot dan kulit Lindong tidak hanya tangguh, bahkan organ dan organ dalamnya juga memiliki kekuatan pertahanan yang sama hebatnya. Melahap mereka semua, Lindong memutar Green Heaven Materialized Dragon Skill untuk memblokir korosi oleh Desolate Force. Pada saat yang sama, Devouring Force yang bersemangat meletus dari tubuhnya tanpa menahan diri dan benar-benar melahap gelombang Desolate Force yang menyerang tubuhnya sebelum memadatkannya dalam dantiannya. Di bawah gelombang Desolate Force yang terus-menerus, di dalam dantiannya, kabut abu-abu mulai mengembun lebih cepat. Perlahan-lahan ada tanda-tanda kondensasi terbentuk di dalam dantiannya. Sementara Lindong mencoba yang terbaik untuk bertahan melawan jumlah besar Desolate Force yang mencoba untuk bergegas ke tubuhnya, banyak tatapan dari lingkungan tetap tidak berkedip di tubuhnya. Semua tatapan itu dipenuhi dengan kejutan tertentu. Mereka bisa melihat bahwa tanda-tanda layu awalnya hadir di tubuh Lindong, sebenarnya mulai perlahan-lahan berhenti. Lindong benar-benar berhasil melawan Desolate Force yang menakutkan yang menyerang tubuhnya. Orang tua buta itu menggunakan mata abu-abu pucatnya untuk menatap pemuda di samping batu sepi. Tubuhnya yang tegang mulai berangsur-angsur rileks. Dia bisa merasakan jumlah besar Desolate Force terus mengalir dari batu Desolate ke tubuh Lindong. Apa yang membuatnya merasa sangat terkejut adalah bahwa tidak ada ekspresi tidak nyaman di wajah Lindong ketika menangani jumlah besar Desolate Force. Di dalam tubuhnya, sepertinya ada sesuatu yang mampu bersaing dengan Desolate Force. Pria tua yang buta itu bergumam pada dirinya sendiri. Meskipun dia tidak bisa melihat, indranya yang lain sangat tajam. Dari indranya yang lain, dia bisa membayangkan bahwa tubuh kurus Lindong mirip dengan jurang maut. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba untuk menyelidiki, dia masih tidak dapat memahami kedalamannya. Kalau terus begini, tidak lebih dari setengah hari baginya untuk menyingkat benih Desolate. Tingkat ini jauh lebih cepat daripada sesama Yotong. Jika Chen Zhen atau Wu Dao tahu tentang ini, mereka mungkin akan benar-benar tercengang. Sepertinya orang lain yang luar biasa telah bergabung dengan Desolate Hall kali ini.